Aku pulang kerja, aku suka cek handphonenya. Terus ada WhatsApp dari ibuku. Akhirnya di situ ada chat, nanti ngelawan geh, biar enak, jangan diem aja. Dan aku bilang, ini kamu maksudnya apa? Kamu berhubungan sama emak. Direbut handphonenya, terus dihapus chatnya sama dia, Kak. Astagfirullah, hati aku, aduh, aku langsung nggak tahu aku harus gimana itu, Kak. Air mataku juga udah habis kali nangisin dua orang itu. Kamu siap nggak menerima permintaan maaf ibu? Itu pertanyaan. Lemes banget. Masih shock. Iya, masih kepikiran aja gitu sih, Kak. Masih kepikiran kamu. Iya, suaranya memang masih, maksudnya udah 1 bulan sih ya, tapi kan nggak mudah lah gitu aku untuk ikhlas, untuk bangkit gitu, masih naik turun, Kak, perasaan aku itu. Jadi kemarin gue dihubungin salah satu kolega gue, katanya ada teman sahabat dari Banten nih, mau dia ada cerita kan dia. Nama lengkapmu? Norma Rismala. Norma Risma ya? Iya. Jadi kronologi ceritanya deh, biar itu soalnya berseliweran di Twitter sama TikTok kan? Betul banget, Kak. Coba deh, kamu cerita biar orang juga paham kronologi dari awalnya nih. Kamu kenal dia udah berapa lama? Aku kenal dia itu dari 2017 akhir, Kak. Waktu masih sekolah SMA. Dari situ ya kita pacaran, terus 2021 bulan 4 kita nikah gitu. Nah, abis nikah awalnya kita masih tinggal di rumah bapakku, karena sebelum menikah itu waktu 2020 aku pernah mergokin chat ya, bukan ngeliat secara langsung bahwa mereka itu udah pernah berhubungan badan. Hah? 2020 pada saat minum dulu, tenang dulu. Iya, santai dulu Norma. Oke, tarik napas dulu, nak. Tarik napas. Ya. Baca-baca dulu dalam hati, biar kamu rileks dulu gak ceritanya. Oke, udah enak? Udah ya? Oke, jadi ceritanya, kamu sebelum nikah udah pernah nge-gap ya di WhatsApp ya? Lewat WhatsApp, Kak. Lewat WhatsApp. Berhubungan badan lewat WhatsApp maksudnya gimana? Nah, waktu itu kan aku pulang kerja, dijemput kan sama dia. Biasa kita ngobrol, aku suka cek handphonenya. WhatsApp-nya aku buka, terus ada WhatsApp dari ibuku. Aku buka kan, mereka suka ngomongin apa sih gitu. Akhirnya di situ ada chat yang menurut aku lumayan mengarah ke kayak berhubungan seks gitu loh, Kak. Kayak nanti ngelawan geh, biar enak gitu, jangan diem aja. Walaupun aku belum pernah berhubungan kayak gitu, tapi kan itu udah nggak wajar menurut aku. Ini apa sih gitu, tapi aku masih diem, Kak. Aku baca lagi ke bawah, si laki-laki ngomong, katanya lagi apa, kata ibuku bilang lagi abis mandi, lagi pakai baju. Terus cowokku bilang katanya VC. Nah di situ ibuku bilang iya. Nah di situ aku nggak tahu terjadi VC atau enggak, karena kalau misalnya tidak terjawab kan ada tuh ya, Kak, di situ. Tapi tuh nggak ada tidak terjawab, jadi aku nggak tahu jadi apa enggak. Aku langsung marah kan ke dia. Aku nggak nyangka, deg-degan itu, aku tremor banget, Kak, deg-degan. Aku bilang, ini kamu maksudnya apa? Kamu berhubungan sama emak? Aku bilang gitu. Enggak deh, enggak. Katanya itu salah paham. Direbut handphonenya, terus dihapus chatnya sama dia, Kak. Nah jadi kan aku kayak nggak punya bukti kan gitu untuk misalnya bilang ke bapak. Akhirnya aku ribut sama dia malam itu. Nah ibuku keluar dari kamar, bilang enggak, itu mah salah paham aja gitu. Nah dia tuh menurut aku tipe orang yang playing victim gitu, Kak, manipulatif. Jadi waktu itu kan aku marah, nggak terima. Dia tuh kayak sakit gitu, batuk, terus napasnya sesak segala macem. Kan aku takut ya, Kak, takutnya dia nanti kenapa-napa, aku yang disalahin, sedangkan posisinya masih ada di rumah aku. Akhirnya ya udahlah, ya aku percaya, maksudnya nggak apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya dia pulang malam itu. Tapi aku masih nggak percaya, Kak, dalam hati kecil aku, ini tuh nggak beres loh. Gitu, ya Allah, aku bilang, tunjukin kalau memang dia itu berbuat kayak gitu lewat jalur apapun, tolong ditunjukin ya Allah. Dan kalaupun memang aku yang salah sangka, tolong kasih tahu aku juga. Itu setiap sholat aku minta kayak gitu. Akhirnya selang dari hari itu, dia sakit, Kak. Aku ke rumahnya kan. Aku dijemput adiknya pulang kerja ke rumahnya, aku masuk kamarnya gitu kan, dia habis minum obat segala macem, aku duduk di kursi, dia tiduran di kasur. Aku bilang, aku minjem HP ya gitu. Aku maksudnya kayak mau nyari, bener nggak sih yang kemarin setelah dugaan kejadian tadi? Iya, setelah kejadian yang dari rumah aku itu.
Aku buka WhatsApp-nya nggak ada apa-apa gitu. Aku buka log panggilan di telepon biasa nggak ada juga, maksudnya nggak telepon atau apa. Aku buka pesan biasa Kak. Di situ ada pesan dari ibuku yang belum dibaca. Di situ ada ibuku ngechat panjang banget gitu. Dia bilang intinya dia memang berhubungan kayak gitu, nggak tahu diri loh katanya, udah saya turutin berhubungan kayak gitu. Tapi kamu bulan puasa ngajak saya berbuat gitu siang-siang. Itu panjang banget kan, marah ibuku itu. Oh, ibu marah di posisi SMS itu ya, SMS ya? Iya, marah gitu, dasar tuh nggak tahu diri katanya. Pokoknya ngomong kasar lah, udah diturutin berhubungan kayak gitu. Udah tahu bulan puasa minta berbuat gitu siang-siang. Terus bawahnya mah tipe segala macem. Wah, aku langsung kaget. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku bilang aku ngegetar banget Kak, nggak nyangka gitu tuh, ya Allah, ini ternyata beneran dugaan aku selama ini gitu, dugaan aku yang kemarin-kemarin. Terus udah gitu aku tetap baca kan ke bawah segala macem. Dia sempet tuh beda hari kan ngechat jam 5 pagi. Katanya kok lampu rumahnya gelap katanya gitu kan. Terus ibuku bales, nanti aja ya kalau mau nanya, katanya saya mau tidur. Nah udah tuh kan, aku langsung pura-pura ke kamar mandi kan. Nah, ini setelah SMS itu ya? Masih setelah dari WhatsApp itu Kak. Iya, dari pesan yang terakhir kamu cerita ya, urutannya ya? Iya gitu. Lanjut. Nah udah gitu aku dari yang kasus pertama kan, yang dari WhatsApp itu aku sempet curhat sama adiknya, hah masa sih gitu kan, gimana ya, bingung mau ngebuktiinnya gimana, nggak punya bukti yang jelas kan gitu. Nah dari pas hari itu aku baca pesan itu, aku langsung izin ke kamar mandi. Aku bilang, aku mau ke kamar mandi sakit perut, aku boleh ya minjem HP kamu buat hotspot, aku bilang gitu, karena kuota aku habis, aku mau dengerin lagu di kamar mandi. Oh iya katanya, dia bawa aja. Dari situ aku panggil adiknya, aku bilang, lihat ini, aku bilang, ya Allah, kataku kakak kamu kayak gini beneran, dugaan kita, aku bilang gitu. Adiknya si R, iya adiknya. Si mantan suami ya berarti ya? Iya, betul. Oke, terus. Akhirnya aku screenshot kan, itu aku kirim ke WhatsApp aku, lewat WhatsApp dia, tapi langsung aku hapus gitu kan dari galeri, dari WhatsApp, dia nggak tahu. Aku ke kamar mandi, langsung ke kamarnya lagi, aku bilang, aku pulang ya, aku bilang gitu, udah malam gak enak. Udah tuh dari situ, nah aku bilang ke bapak, Pak ini gimana, maksudnya kayak gini. Oh, pertama kali kamu ngasih tahu akhirnya ke bapak nih? Iya, ke bapak. Dengan bukti yang tadi kamu screenshot ya? Iya, betul. Terus kata bapak, ya udah coba nanti dikumpulin. Tapi keluarga bapak tuh nggak ada yang tahu Kak. Jadi kita kumpul berempat. Aku, bapak, ibu, sama si mantan suamiku itu. Waktu itu orang-orang terawih kita ngumpul gitu. Maksudnya biar jangan ada yang tahu gitu loh Kak. Kan malu ya Kak, aib gitu. Ini setelah bapak suruh kumpulin bukti-bukti? Enggak, pas udah tahu dari chatan itu, maksudnya mau nanya ini maksudnya apa gitu kan. Kumpul di rumah aku berempat itu. Terus bapak nanya, ini ada chat ini maksudnya gimana gitu kan. Enggak, kata ibuku, itu mah salah ketik doang. Kata, salah ketik gimana? Kata bapak, ini tuh jelas loh kamu ngomongnya, katanya gitu kan. Pokoknya mereka nggak ngaku segala macem. Bapak tuh orangnya bukan tipe yang suka kasar, galak segala macem ya Kak. Bapak mungkin hatinya mah kesel gitu. Tapi bapak bilang, ya udah katanya, kalau memang kalian nggak ngaku, katanya nanti suatu saat katanya barang kalian busuk, kata bapak gitu kan. Terus si cowok ketakutan, nangis bersimpu di kaki bapak. Pak, katanya maaf Pak, ampun Pak, saya hilaf, katanya gitu. Bu, aku langsung kaget gitu. Ya Allah, aku bilang, tapi tetep Kak, ibuku nggak ngaku gitu. Pak, maafin saya Pak, katanya saya hilaf Pak, katanya cuma sekali doang, katanya gitu. Saya cinta Pak sama Risma, katanya saya sayang sama dia, saya nggak mau Pak putus sama dia, dan gitu. Bapakku udah kacau perasaannya, udah, katanya kamu pulang dulu sana, pulang, katanya gitu kan. Aku di kamar kayak, ya Allah gitu, aku harus gimana ini mah udah kacau banget, aku bilang gitu kan. Ditanyakan sama bapakku di kamar, tetep ya si ibuku yang nggak ngaku, cuma ya udah minta maaf, cuman nggak ngaku itu salah gitu Kak. Akhirnya bapak bilang, udah lewat hari, bapak bilang kayak, udah Riz ya, jangan sama dia lagi gitu kan, karena laki-laki tuh kalau udah tahu kayak gitu, udah pernah begitu, nanti dia akan begitu lagi. Pada saat itu kan aku baru kerja di tempat kerja yang sekarang. Ini kan sebelum nikah ya, mohon maaf aku potong. Betul, sebelum nikah kan betul. Ya? Nah, minum dulu saya. Oh iya. Minum dulu, biar kamu lebih santai ceritanya. Nah, terus kata bapak, udah ya jangan dilanjutin lagi, karena orang kayak gitu nanti bakalan kayak gitu lagi gitu. Tapi kan aku dengan usia yang masih berapa, 18 atau 19 tahun lah gitu Kak. Saat itu aku juga belum kenal deket banget sama teman-teman di toko yang sekarang gitu. Jadi aku nggak ada tempat untuk bercerita. Jadi aku ya bergelut dengan pikiranku sendiri aja. Aku juga masih cinta gitu, bucin banget Kak aku tuh ke dia gitu. Akhirnya aku bilang, Pak, tapi aku tuh cinta Pak sama dia, kan dia
cinta pertama aku bilang aku nggak pernah pacaran sama dia, Pak, mungkin dia nanti juga berubah kali, Pak, itu mah hilaf gitu. Aku jadi malah aku yang sering berantem sama bapak karena akunya pengen sama dia, bapaknya nggak setuju kan. Gitu akhirnya ya berjalannya waktu segala macem ya, mungkin bapak juga bingung kan, aku anak satu-satunya, kalau aku nggak diturutin takut akunya gila atau gimana kan, sampai akhirnya waktu itu ke pernikahan gitu. Nah pas pernikahan juga bapak bilang sekarang Riz, sebenarnya bapak tuh pas kamu nikahan juga hati bapak mah hancur katanya gitu kan. Makanya pas di foto pernikahan itu kan bapak mah nggak ngegandeng aku sama sekali gitu tuh, mungkin dalam hatinya mah kayak aku tuh nggak siap mengantarkan anakku untukmu mungkin ya Kak, karena nggak megang aku sama sekali gitu loh. Mungkin ya pakai masker, mungkin sebenarnya sedih gitu, tapi nggak mau, nggak mau nunjukin gitu. Dan belum ada yang tahu kan, dari keluarga aku nggak ada yang tahu tuh kasus yang pertama. Terus kalau dari keluarga dia ada, cuman kayak adiknya sama beberapa kakaknya. Iya, yang tadi kamu cerita. Gitu. Udah kita nikah kan, awal nikah itu masih di rumah bapak, aku kerja. Bapak kerja, aku juga masih suka curiga gitu ya Kak, maksudnya kita nggak pernah tahu lah orang tuh bakal gimana gitu, apalagi sekarang udah di rumah loh berdua gitu. Akhirnya kita nikah bulan 4, bulan September kalau nggak salah kita pindah gitu. Nah waktu pas pindah juga ya ibuku tuh nangis, marah-marah gitu. Tapi September 2021. Gitu, aku memang waktu nggak bilang sih aku mau pindah, jadi tiba-tiba aku langsung angkutin aja barang-barang gitu kan. Terus ya bapakku juga agak sedikit marah sih, kok nggak bilang-bilang sama bapak kalau kamu mau pindah gitu kan. Ya kalau bilang nanti pasti sama ibuku nggak boleh gitu tuh Kak, karena aku tuh nggak mau bapak juga pikiran gitu kan, bapak kerja aku pengen tenang gitu tuh, takutnya malah pikiran terus kan. Si ibuku sama si mantan suamiku ini di rumah berduaan sedangkan aku kerja gitu. Akhirnya kita pindah kan, dan di situ ibuku tuh banyak banget ngeluarin sumpah serapah segala macam. Marah Kak. Oh jadi pas nikah itu kan tinggal ke rumah bapak sama ibu tuh di situ. Kamu mutusin untuk pindah. Kenapa waktu itu feeling ya? Iya, karena kan perempuan ya Kak gitu. Aku mikirnya aku kerja, bapak kerja, aku takut lah dia nanti di rumah. Dia kan bisa bilang misalnya, kamu di rumah sama kamu dulu ya, tidur siangnya misalnya. Karena ada kejadian. Ada kejadian itu. Yang pertama. Ibu marah tuh. Marah pas aku pindah itu. Marahnya apa waktu itu? Marahnya ya gitu, dia jumpah serapannya banyak banget keluar buat aku Kak. Buat aku akhirnya. Intinya apa? Intinya ya nggak tahu diri lah segala macam gitu. Apa sih namanya nanti kelahirannya susah, pokoknya yang kayak gitu-gitulah Kak. Aku nggak bisa nyebutin gitu. Pokoknya marah tapi banget. Logika marahnya kenapa? Ya menurut aku ya Kak, ya dia tuh marahnya bukan anaknya pergi, tapi dia mungkin nggak bisa bertemu lagi sama si mantanku itu kalau menurut aku gitu. Terus aku blok kan WhatsApp-nya. Nah dia tuh WhatsApp-nya ibu kamu blok? Iya aku blok gitu. Nah dia nge-spam kan ke suami aku gitu. Ada juga WA aja di blok tuh. Tapi nggak tahu kenapa kalau telepon biasa tuh masih bisa dihubungin aja loh, padahal udah di blok gitu Kak. Jadi masih bisa ngirim SMS aja tuh, ibu aku ngirim SMS tuh masih masuk kan. Pernah juga waktu tuh ngechat kayak halo gitu, udah bangun belum, jangan lupa berbuat kayak gitu ya gitu. Saya juga abis berbuat kayak gitu loh. Gimana? Halo. Iya, jangan lupa salat subuh ya, jangan lupa mandi, jangan lupa berbuat kayak gitu sama istri kamu. Saya juga abis berbuat kayak gini sama suami saya gitu tuh Kak. Tapi dari ibu? Iya, itu ngechat ke handphone suamiku kayak gitu, mantan suamiku. Gitu Kak. Dia bilang kan, Dek, katanya ini mau kamu ngomong gini, udah kata aku udah jangan dibalas gitu. Aku waktu itu sering banget kan nangis, tapi aku nggak berani cerita sama teman toko karena menurut aku malu gitu loh Kak, aib kan ya, bingung gitu. Dan aku juga masih ngasih kesempatan untuk mereka gitu, bahwa yang pertama tuh memang beneran hilaf gitu tuh. Aku yakin mereka bisa berubah Kak gitu. Tapi kan ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata mereka masih ada hubungan gitu, sampai akhirnya kemarin digerebek sama warga. Oh akhirnya yang ngegerebek warga? Warga Kak. Kapan itu? Tahun kapan? Tahun ini bulan November. Bulan kemarin. 2022. November bulan kemarin, tanggal 15. Kronologi penggerebekannya gimana waktu itu? Jadi waktu itu aku kan kerja, aku punya usaha kan Kak, mie ayam. Jadi Bapak lagi beli bahan-bahan mie ayam ke Jakarta. Jadi jam 1 itu Bapak pergi ke Jakarta. Nah dia itu kalau nggak salah shift 2. Nah udah gitu pas Bapak berangkat, kata warga ya, kata saksi, kok warung mie ayam tuh masih siang, emang kenapa gitu. Nah ibuku masuk ke rumah kontrakan tempat tinggal kita. Jadi kedai mie ayam aku itu nggak jauh dari kontrakan aku gitu. Oh ke situ? Ke situ, karena kontrakan itu kan punya ibunya
si mantan suamiku gitu, deket situ. Dia ke rumah, ke kontrakan aku. Terus ada di situ rame Kak, di depan tuh ada yang jualan ketoprak, ada yang lagi ngobrol segala, pokoknya rame lah. Rame itu jam 1 siang Kak. Terus udah gitu diliatin kan kok masuk ke rumah si Risma, ke kontrakan si Risma, sedangkan akunya nggak ada. Dilihat di waktu, mungkin kok ini orang lama banget nggak keluar-keluar. Tapi orang-orang itu tahu itu ibumu nggak? Tahu Kak, tahu. Kok dia bisa curiga ya? Karena sebelum-sebelumnya itu, sebelum terjadi penggerebekan, 1 bulan yang lalu itu abis maghrib atau apa, pokoknya masih sore. Biasa kan warung mie ayam tutup jam 8-an. Itu masih sore kok udah tutup. Nah terus ibuku ke kontrakan aku juga. Sering? Kayaknya Kak, aku nggak tahu karena kan aku mah kerja ya, pulang jam 8 malam gitu. Lanjut. Nah terus tetanggaku tuh aneh, kok udah tutup jam segini, kayak agak curiga gitu kan. Tapi emang warga tuh udah sering curiga kayak kok ini mah kayak bukan hubungan menantu sama mertua pada umumnya gitu, beda lah pokoknya. Tapi mereka tuh ya bingung juga gitu tuh, gimana mau ngasih tahu ke aku, maksudnya ngegepin atau gimana, bingung, nggak ada bukti kan. Akhirnya waktu malam-malam itu, berarti kan 1 bulan sebelum penggerebekan, mungkin sekitar bulan Oktober atau September ya Kak, berarti malam itu si ibuku masuk ke kontrakan, aku belum pulang kerja. Tetangga aku yang sebelahan banget sama warung mie ayam itu minjem tangga ke tetangga lain, minjem tangga katanya kan, ternyata dari ventilasi belakang kontrakan kita. Pas dilihat mereka lagi nggak pakai baju apapun, nggak pakai pakaian sehelai pakaian pun gitu Kak. Nah tadi posisi si mantan suamiku ada di sebelah, lagi di kulkas lagi minum kan. Nah kalau si ibuku itu ada di mau ke kamar mandi gitu, nggak tahu mau pipis atau mau apa gitu ya. Tadinya mau difoto atau di video. Nah jatuh si tetangga akunya itu. Jatuh? Handphonenya jatuh. Pokoknya intinya tidak ada bukti. Nah ketahuan dong? Enggak kedenger mu jatuhnya kayaknya gitu. Nah terus udah gitu ceritakan ke yang lain-lain gitu. Nah sebenarnya ibu-ibu tuh sering suka gosip-gosip kayak ini mah apa sih namanya, kayak ada yang aneh. Nah tapi sering tuh diomelin sama si suaminya yang pertama kali ngeliat, ih kamu tuh jangan suka ngegosip kayak gitu, nanti mah takut orangnya marah karena nggak ada bukti. Pas dia ngeliat sendiri kan ya ternyata bener dong yang suka ibu-ibu omongin tuh gitu. Akhirnya ya ngomong kali ke tetangga-tetangga situ gitu, tapi gimana caranya ngasih tahu ke aku sama ke bapak dan ke keluarga karena nggak ada bukti, nanti mah dikira kita fitnah. Mereka pikir kalian nggak tahu juga ya? Iya gitu. Terus udah gitu akhirnya ya udahlah berlalu. Pantesan kok tetangga aku sekarang mah jadi suka jarang beli mie ayam yang sekitar situ. Aku kan mikirnya oh mungkin mereka bosan kali atau kenyang jadi udah nggak suka beli mie ayam aku lagi. Ya ternyata ya mereka nggak mau beli mie ayam aku, tahu gitu tuh yang apa sih si ibuku berbuat kayak gitu. Nah, akhirnya pada tanggal 15 itu yang tadi kan kayak digerebek, dia ngelihat si tetangga aku yang depan kontrakan itu kok ngelihat ini orang masuk kontrakan dengan waktu yang agak lama mungkin ya gitu, makanya dia nelpon ketua pemuda gitu. Ini kayak ada yang gak beres deh kayaknya. Nah ketua pemuda nelpon temannya juga kan, kalau nggak salah 3 atau 4 orang lah gitu. Nah terus ngintip ke ventilasi udara di belakang, ngintip lagi. Didengerin aja tuh kayak ada orang lagi berhubungan suami istri. Wah ini mah katanya udah nggak beres katanya gitu kan. Muter ke depan tuh, diketok pintu nggak dibuka. Terus udah gitu pas didobrak ya, didobrak si mantan suamiku itu lari ke kamar mandi. Ada apa ini ke kamar mandi, alasannya katanya mau BAB, dan ibuku masih di kamar mandi, di kamar Kak, kalau nggak salah cuma pakai bra aja, tapi udah bawahnya udah nggak pakai celana gitu, udah nggak, pokoknya pakai bra aja. Terus dibilang sama ketua pemuda, kamu habis ngapain? Katanya maksudnya apa kayak gini? Maaf katanya, saya hilap. Nah dari situ sih mantan suamiku kabur, dia Kak, pergi gitu. Menghilang? Pergi. Sampai hari ini? Oh enggak, sekarang udah ada sih. Kabur kan dia tuh. Terus tadinya kan salah satu pemuda yang ngegerebek itu mau ngevideo ibuku gitu loh Kak, mungkin untuk bukti atau gimana kan. Ternyata ibuku bersimpuh di kakinya gitu, kayak tolong jangan divideoin. Mungkin dia juga shock, lemas juga, nggak nyangka akhirnya nggak jadi divideoin, nggak ada bukti. Maksudnya ya aku nggak punya bukti secara nggak punya video atau foto lah intinya pada saat penggerebekan itu gitu. Nah jam setengah, aku belum tahu kan kali itu kejadian jam 1-an siang, aku nggak tahu, aku mah tahunya dia di rumah nggak kenapa-napa. Jam 2:30 aku telepon dia,
nggak diangkat-angkat. Aduh, kataku apa dia masih tidur ya, takutnya kesiangan gitu loh Kak, nanti telat masuk kerjanya. Aku WhatsApp, kataku bangun, emang nggak kerja lama tuh beberapa menit, terus dia bilang udah berangkat. Oh ya udah, kataku orang mah kalau udah sampai kerjaan tuh ngabarin ge, kataku. Chat cewek lain masuk gak dibales, chat istri mah gak dibales. Ya deh maaf katanya gitu. Udah tuh pas abis sholat asar waktu itu sepupu aku nelpon kan, aku kan bukan tipe orang yang suka ngangkat telepon ya Kak. Ada apa aku bilang kan, chat aja, penting banget Riz, penting tolong angkat dulu katanya, mau ngomong. Iya kata aku kan, di chat aja atau VN aku bilang gitu, soalnya nggak enak sama om sama teteh karena lagi rame di kerjaan aku bilang gitu. Terus iya Risma tolong ya izin pulang sama teteh sama om katanya gitu, karena ada masalah di rumah gitu kan. Terus ya izin harus gimana ya, jelasin dulu aku gimana mau izin kalau aku nggak tahu ceritanya aku bilang gitu kan. Itu katanya mama sama si R katanya digerebek pemuda. Hah, digerebek di mana? Yang benar aku bilang, nggak nyangka kan aku bilang, di kontrakan katanya digerebek sama pemuda, lagi enak katanya gitu, lagi berbuat begitu. Dan si mantan suamiku ini kabur kata aku kan. Enggak kok, dia kerja, karena kan jam 2:30 itu dia bilangnya udah berangkat kan. Aku tuh masih nggak percaya sama berita itu loh Kak, aku masih percaya bahwa ya dia kerja gitu tuh, kalian tuh salah loh gitu. Akhirnya kata saudaraku, kerjanya di mana emang, di toko yang mana? Ada di dekat sini. Aku bilang ya udah kalau emang dia kerja, kamu bawa dia pulang ya karena mau sidang sama Pak RT katanya gitu. Mau sidang sama Pak RT. Maksudnya apa nih gitu, terjadi kayak gini. Terus udah gitu pas aku akhirnya kan aku apa sih nggak percaya, kayak ih ada tahu dia tuh kerja. Aku dalam hati bucin banget ya berarti ya. Iya udah kayak gitu. Aku masih berpikir positif bahwa enggak kok kalian tuh salah. Akhirnya aku minjem motor temen aku kan, kalau nggak salah jam 5-an lah gitu. Aku ke tokonya dia karena nggak jauh kan dari tempat kerja aku. Di motornya itu di parkiran nggak ada Kak. Aku masih berpikir positif banget. Aku bilang oh mungkin lagi ke toko temennya kali ya, ngambil barang atau apa yang harus dipinjem. Aku masuk ke dalam kan, ada kasir. Mbak maaf, aku bilang ada Pak R nggak ya? Aku bilang gitu. Bu katanya Pak R-nya nggak masuk tahu, katanya sambil nunjukin chat kan. Katanya sakit katanya. Tapi aku nggak ngeliat jelas ya, cuma kayak sambil nunjukin gitu. Jam berapa dia bilangnya? Aku bilang jam 1 atau jam 1:30-an lah ya, pas waktu di penggerebekan itu. Astagfirullah, dalam hati aku, aduh aku langsung nggak tahu aku harus gimana itu Kak, blank banget lah otak aku gitu. Yang di otak aku cuman oh ya udah Kak, aku bilang oh ya makasih. Aku keluar di motor, aku bilang ya Allah gitu, digerebek pemuda tahu, orang-orang tahu gitu. Terus berarti ini aku harus pisah sama dia gitu tuh, karena ya kamu masih nggak mau pisah ya. Iya Kak, maksudnya udah jelas ya aku disakitin, tapi aku tuh masih cinta banget gitu Kak ya. Aku 5 tahun kan sama nikah gitu sama dia gitu, dari zaman sekolah aku yang nemenin gitu ya. Intinya kita berproses bareng-bareng lah sampai dia ada di titik sekarang, sampai dia jadi karyawan tetap gitu kan. Siapa Kak ibaratnya yang nggak nemenin mah kalau bukan aku gitu ya. Susah bareng. Iya gitu. Ya aku tahu mungkin ada doa ibunya juga ya kan, yang maksudnya ya dilancarin kerjaannya. Tapi kan ada rezeki istri juga kan Kak di situ. Setiap saat aku selalu berdoa, ya Allah semoga suamiku suatu saat bisa diangkat jadi karyawan tetap. Dia baru banget pindah ke situ tuh diangkat jadi karyawan tetap. Aku mikirnya kayak gitu, gue yang nemenin kok apa sih namanya jadi kayak gini loh gitu, kok dia tega banget sih sama aku gitu. Akhirnya aku pulang lagi ke toko kan, itu aku udah bengong banget kan, lagi ada barang yang pada bongkar barang segala macam, tapi aku tuh udah bengong gitu kan. Tapi aku belum bilang ke teman-teman, belum bilang ke apa sih, ke orang toko lah gitu, ke bos juga belum bilang gitu kan. Maksudnya malu ya Kak gitu, kalau karena aku masih awalnya tuh masih kayak berharap ya aku masih tetap bisa sama dia gitu loh. Masih kau berpikir begitu ya? Iya. Luar biasa hatimu ya. Terus udah gitu akhirnya kan kata saudara aku udah ya katanya pulang gitu kan, ditungguin Pak RT. Kata aku nggak mau gitu Kak, karena aku nggak siap gitu loh Kak. Aku nggak siap untuk menghadapi kenyataan ini gitu di depan semua orang. Aku menyaksikan ini semua, aku nggak siap gitu, aku nggak siap pisah. Dan aku nggak nyangka kenapa kamu masih berbuat kayak gitu sama ibuku gitu tuh.
Akhirnya jam 7:30 kan kita pulang jam 8, 7:30 itu paman aku ngejemput aku. Ya udah akhirnya aku izin kan pulang. Di rumah tuh udah rame banget Kak, udah rame banyak orang gitu kan. Akhirnya orang pada tahu ya. iya gitu, udah pada tahu semua gitu, udah nyebar lah di kampung-kampung lain juga udah pada tahu. Akhirnya aku ke rumah budeku gitu kan. Iya Neng, katanya Neng yang sabar ya katanya gitu kan. Udah ya Neng ya, sama dia jangan dilanjutin lagi hubungannya katanya gitu, kasihan Neng sama bapak. Maksudnya mereka tahu aku tuh demen banget lah sama dia Kak. Sampai dinasihati loh Iya, sampai gitu. Aku bingung, diem aja kayak Allah gitu tuh. Gimana ya gitu tuh. Aku demen sama dia, kok dia kayak gini sih sama aku bilang gitu. Akhirnya ke rumah RT tuh dikumpulin. Tadinya kan dia nggak tahu keberadaannya di mana kan. Pas waktu dari kerjaan dia aku chat kan, kamu di mana? Wah, aku marah kan. Maksudnya apa sih? Aku bilang gitu. Kenapa sih kamu tuh berbuat kayak gini lagi? Aku bilang sekarang di mana? Aku bilang gitu. Dia bilang katanya ada di rumah temennya. Ya di mana rumah temennya? Aku bilang gitu kan. Pokoknya nggak jawab ada di mana. Aku telepon nggak diangkat, matiin data. Aku telepon biasa nggak diangkat. Aku chat biasa juga nggak dibales segala macem. Akhirnya apa sih namanya, dia bilang katanya salah paham katanya. Salah paham lagi. Dia bilang itu mah salah paham. Di sini ya. Iya. Dia bilang itu salah paham katanya kan. Dia ngomong juga tadi digerebek tapi langsung ditarik lagi sama dia Kak. Tapi aku udah sempet baca gitu kan. Terus kata dia aku juga nggak tahu katanya, tiba-tiba katanya didobrak aja pintunya, aku mau BAB katanya gitu kan. Maksudnya dia nggak ngaku gitu loh Kak. Terus sebelum aku pulang kan aku ngeliatin CCTV aja gitu. Aku masih berharap kalau ayo jemput aku gitu, kamu jelasin ke aku bahwa orang-orang tuh nggak bener loh bilang kamu digerebek tuh gitu. Ayo jelasin ke aku biar aku juga bisa bela kamu di depan orang-orang. Aku tuh dalam hati aku masih punya pikiran gitu. Aku ngeliat lagi di CCTV, kirain dia gitu ya, ternyata bukan. Akhirnya ya udah aku pulang, dikumpulin di rumah RT gitu kan. Akhirnya dia pulang kan, karena si RT bilang ke kakaknya ya harus diberesin ini mah gitu kan. Pulang tuh dianya di rumah RT ya, pas diceritain lah kronologisnya, saksi-saksi segala macam. Ya mereka nggak ngaku. Si mantan suamiku ini bilang ngaku juga? enggak katanya gitu, orang saya mau BAB ke kamar mandi katanya, lagi kan nggak ada bukti katanya gitu kan. Mana ada nggak buktinya, kata keluarganya gitu ya. Ada keluarganya udah nih? Ada keluarganya di situ ngedampingin juga lah, karena aku juga ada saudara-saudara aku juga. Siapa aja waktu itu keluarga? Kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya? Adiknya ada? Adanya nggak ada, kakak-kakaknya dia tuh pengais bungsu kan. Iya, adanya tahu. Aku sempat telepon juga kayak kamu di mana? Aku bilang, ayo temenin aku nyari kakak kamu. Aku bilang gitu karena dia digerebek, dia posisinya lagi nggak ada di situ, lagi main di rumah temennya. Terus adiknya bilang? Dia bilang apa sih namanya ya nggak bisa pulang. Kan aku marah tuh ya, kata dia ya ini kan urusan rumah tangga kalian katanya, jangan libatin aku, kata dia bilang gitu. Ya udah tuh akhirnya. Bapak ibunya ada? Bapaknya udah nggak ada. Oh, bapaknya udah berpulang. Ibunya? Ibunya masih ada. Ada waktu pas sidang? Nggak ada Pak, pas sidang hanya kakak-kakaknya aja gitu. Nah pas di sidang kan mereka nggak ngaku, katanya enggak lagi BAB, katanya kan mana nggak ada buktinya, nggak ada foto atau nggak ada video katanya. Tapi kan kalau dipikir secara logika gitu, dua orang beda lawan jenis ada di dalam kamar dengan pintu terkunci, dan pas ketika didobrak itu tidak memakai pakaian sehelai pun gitu, ya itu ngapain gitu. Ibuku bilang katanya ngadem, kan di kamar kan memang ada AC-nya. Oh ada AC. Katanya ngadem katanya gitu. Tapi kan sengadem-ngademnya nggak akan buka baju secelana-celana gitu loh Kak. Aku bilang gitu ya, maksudnya ya orang juga pasti bisa mikir lah Kak, segerah-gerahnya orang, apalagi di situ ada menantunya, masa sih sampai ngebuka pakaian kayak gitu. Udah. Itu siapa yang ngomong kayak begini nih? Aku nggak ngomong, cuma dalam hati aja gitu. Aku diem aja pas waktu sidang, aku dengerin aja mereka ngomong apa gitu kan. Terus udah gitu nggak ngaku kan, enggak, kata ibu belum, katanya gitu kan, maksudnya nggak berbuat gitu belum. Ya dalam hati aku ya kalau ada belum berarti belum katanya, maksudnya nggak berbuat belum gitu. Iya, kata aku ya kalau belum bakal ada mau dong, maksudnya ada kayak niat dong gitu kan. Belum ya belum terjadi, maksudnya akan ada mau. Dalam hati aku mikir gitu, tapi aku diem aja tuh. Akhirnya waktu itu terus gimana, kata Pak RT-nya, gimana ke bapakku kan, gimana Kang jadinya? Iya katanya ini ya di semua warga biar tahu, katanya saya udah nggak menerima dia sebagai istri saya lagi, katanya, kata bapak. Dan saya juga udah nggak menerima dia sebagai menantu saya lagi karena udah sakit
katanya hati saya mah disakitin, karena maksudnya udah sama anak saya diginiin, saya juga diginiin gitu kan. Akhirnya bapak kayak minta uang denda gitu loh Kak, kayak sakit hati lah, keluarganya dihancurkan, minta apa sih namanya, sejumlah uang gitu kan. Nggak disebutin nggak apa-apa namanya lah Kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Waktu itu bapak Nggak minta, semua harus disebut. Sebutin, nggak disebutin nggak apa-apa. oh gitu. Bebas kamu. Ada, waktu itu bapak minta 50 juta, 25 dari laki-laki, 25 dari perempuan gitu kan, karena sakit hati banget lah gitu. Bapak juga kan mau ngurus perceraian, karena ya kita bukan dari keluarga orang yang punya lah gitu Kak. Bapak udah mas sekarang usahanya juga lagi begini kan gitu, jadi mau ngurus perceraian dari uang itu. Akhirnya kan masih negosiasi segala macam, udah tuh sidangnya dibubarin, pulang ke rumah. Nah besok paginya itu ibu mertua aku datang ke rumahku jam 8 atau setengah 8 pagi gitu kan. Aku nggak, ibunya datang. Ada apa sih katanya gitu kan, rame-rame gini katanya. Itu mah katanya orang sirik katanya gitu. Maksudnya sampai ngegerebek tuh bukan bener berbuat zina lah, itu mereka mah sirik katanya. Sirik gimana? Aku tadinya kan di kamar aja, mereka kan di ruang tamu kan. Ibuku juga masih ada gitu, ada bapak, ada pade aku, ada paman aku juga di situ. Terus kayak itu mah katanya sirik, katanya orang sirik, jangan dipercaya kata gitu kan. Aku diem, aku dengerin, ya aku kesel gitu ya. Aku bilang, terus ibuku juga bilang enggak, katanya enggak gitu, kayak orang belum katanya gitu kan. Kok bisa bilang belum sih, gimana sih, gue nggak ngerti ya. Terus udah gitu ya orang ngadem doang katanya gitu kan. Akhirnya aku keluar karena aku greget banget. Aku bilang, di mana saya bisa berpikir positif bahwa ngadem itu nggak pakai baju, nggak pakai celana, sengadem-ngademnya juga nggak segitunya, dan kenapa warung Umi juga harus tutup? Aku Banten bilang, panas banget ya? enggak. Gue belum pernah ke Banten soalnya. Iya, kok gue nggak masuk di otak gue ya. Terus akhirnya si ibunya bilang apa gitu? Iya, nggak ngaku lah pokoknya intinya gitu. Nggak berbuat intinya. Terus ibu dari si mantanku itu udah ya katanya, maksudnya jangan panjang-panjang lah katanya gitu. Itu mah orang sirik, dia bilang gitu. Aku bilang kan, Bu, aku bilang gitu, sebenarnya aku tuh sering pengen cerita ke ibu tentang si mantan suamiku ini, karena ini tuh sampai akhirnya digerebek tuh ada beberapa fase yang kayak dia chatan sama perempuan lain. Sempat aku juga ada perempuan lain juga. Iya, waktu bulan Agustus kalau nggak salah aku nemu lah gitu, pokoknya sudah nikah tuh ya. Bulan Agustus tahun ini gitu. Pokoknya aku berantem hebat sama dia karena aku curiga ini tuh orang ada VN tuh katanya kok telepon gue nggak diangkat, katanya awas lo kalau telepon gue lagi, katanya nggak akan gue angkat, dusun. Aku itu perempuan karena aku nggak tahu perempuan ini kontaknya, maksudnya nggak aku kenal lah, kan aku banyaknya kenal sama teman-teman tokonya. Ini siapa? Aku bilang gitu kan. Aku deg-degan tuh. Biasanya kan perempuan gitu ya Kak, kalau udah deg-degan segala macam itu pasti bener gitu. Dan aku lihat juga postingan, akhirnya aku ngepoin si akun Instagram si perempuan itu pakai akun fake aku kan. iya karena aku maksudnya nggak percaya gitu loh. Ada salah satu postingan dia pakai jaket warna yang sama kayak punya suamiku. Aku langsung deg-degan, ya maksud aku kenapa warna jaketnya sama gitu, terus kenapa sih mantan suamiku tuh bilang maksudnya nggak bisa membuktikan juga gitu loh kalau itu tuh dua jaket yang berbeda. Aku bilang ya udah, kalau memang itu jaketnya kamu punya masing-masing, ya udah tunjukin foto dia jaketnya yang ada di dia, kamu juga tunjukin. Kata dia nggak ada di rumah katanya gitu. Ya udah, kataku coba ambil, pokoknya aku nggak percaya lah gitu. Aku tahu dia tuh ada main kayak gitu sama dia, walaupun aku nggak tahu hubungannya gimana, tapi kan sempat ada chat-chatan dia. Menurut aku udah punya istri, nggak baik dong gitu, ngapain chat-chatan kayak gitu, sampai barang juga dipinjemin gitu kan, jaket udah dipakai gitu tuh. Nggak percaya segala macem. Akhirnya malam-malam kan aku ngamuk ya Kak, maksudnya nangis gitu, aku marah-marah di kontrakan itu sampai jam 2:30 malam waktu bulan Agustus tahun ini tuh. Aku kayak, kenapa sih, aku bilang gitu, kenapa sih kamu tuh jahat sama aku gitu tuh, aku harus gimana lagi, aku bilang gitu, kalau semua orang tahu masalah kamu yang pertama, kataku, apa enggak jijik mereka, aku bilang gitu, apa ada perempuan yang mau, aku bilang gitu kan. Udah sih kataku tuh ya, orang mah
kita tuh hidup harus gimana lagi sih, kita udah nikah, kita lagi ngejalanin usaha, aku bilang gitu kan, kita juga punya planning kan, kita mau punya rumah, kita pengen punya mobil, udahlah kita jadi orang tuh udah tinggal ibadah aja yang bener, kerja yang bener, aku bilang gitu kan. Kalau memang kamu udah nggak suka sama aku bilang, kamu balikin aku ke orang tua aku masih punya bapak, masih punya ibu waktu itu yang masih mau menerima aku, mereka masih sanggup untuk biayain aku bilang, enggak deh, katanya, aku minta maaf, pokoknya dia minta maaf segala macem, aku sayang kamu, ya gitu Kak. Apa ya, dia tuh orangnya manipulatif, dia orangnya playing victim, pokoknya kalau ketahuan salah ya gitu, bilangnya aku cinta, aku minta maaf, aku janji berubah gitu. Dia hilaf, masa chat-chatan gitu sama cewek, dia dari hilaf. cerita kamu sepertinya udah berkali-kali ya. Iya, nah terus udah gitu, aku kan masih teriak-teriak gimana sih Kak, maksudnya sakit hati banget loh gitu. Yang pertama aja aku udah ngemaafin kan gitu sama ibuku sendiri, kok sekarang kamu malah ada main juga sama perempuan lain, misalnya chat-chatan juga sama cewek lain. Akhirnya aku marah kan, tuh mataku sampai bengkak banget Kak, nangis kan. Terus akhirnya dia kesel ya terus kamu maunya gimana gitu. Sempat ada juga dia yang ngecek aku gitu loh. Dia ada KDRT juga nggak sih selama pacaran? Oh kalau pacaran enggak. Pacaran enggak? Enggak. Pas nikah aja itu? Yang kamu ceritain ini? Iya. Itu pertama kali aja itu? Dia ngecek aku kan kayak, kamu tuh maunya apa sih? Dia sambil nangis gitu. Iya, diginiin gitu kataku. Ya udah. Sampai sesek? Enggak sih Kak, cuman agak sakit aja, tapi enggak sampai sesek banget. Enggak dibanting? Enggak, mungkin nggak kuat juga kali kalau ngebanting aku, kan gedean aku badannya. Terus udah gitu, ya udah nih aku bilang cekek aja, aku bilang gitu kan, nggak takut, aku bilang gitu. Kamu tuh maunya apa? Ya udah katanya panggil papa kamu tuh, katanya diberesin, katanya gitu semuanya, kamu maunya apa katanya gitu kan. Udah tuh dia udah ngelepasin kan itu kan, dia ke kamar tuh. Aku tetap masih ngecombres aja, masih ngomong aja ya. Gimana sih Kak? Aku nggak terima lah gitu tuh. Udah kita udah siapa nikah. Yang bisa terima? Iya kan gitu. Akhirnya aku masih ngomong aja segala macem ya. Dia ada sampai ditempeleng lanjut? Iya gitu kan. Oh karena kamu ini ya gitu. Ngomong terus gitu. Ya cowok begitu tuh, dia udah salah pasti gapok. Dia udah minta maaf segala macam, kok maksudnya masih ngomong aja kayaknya gitu. Seperti ditabokin terus ditabokin berarti lebih dari sekali? Iya, beberapa kali gitu. Terus udah gitu, ayo nggak takut, aku mah pukul aja, bilang kataku sekalian aja aku. Tapi aku nggak balik nabok, cuma ya udah secara mulutnya, ya udah tabokin aja, aku biar aku mati aja, kataku bilang gitu, sekalian biar kamu bebas sama perempuan lain, aku bilang gitu. Ya kan, kenapa aku ngomong gitu? Ya udah, aku udah cinta banget loh Kak sama dia, jadi ya udahlah gitu, kalau emang aku nggak bisa milikin kamu, udah mendingan aku yang nggak ada. Aku sering ngomong gitu. Akhirnya dia tuh sempet ngejedotin juga kan gitu. Udah tuh kan, terus dia minta maaf tuh. Dia maaf deh, aku nggak sengaja segala macam. Itu mah katanya bukan aku gitu kan. Lah, aku bilang bukan kamu gimana? Aku bilang gitu kan, di depan muka aku itu kamu. Mau dalamnya isinya siapapun ya aku nggak mau tahu. Ibaratnya yang mukul di depan muka aku ya kamu, ya itu kamu dong yang aku tahu gitu kan. Minta maaf segala macam, dan aku juga udah capek banget Kak, karena nangis teriak-teriak gitu kan. Akhirnya tidur tuh pagi kan, dengan mata yang bengkak, dengan kontrakan yang berantakan kan, aku ngelempar apa segala macam, kayak kesel gitu, kok si ini nggak ngaku-ngaku sih gitu, apa sih, tinggal sebenarnya sama aku tuh gampang Kak, kayak misalnya dia berbuat salah, ya udah kamu ngaku, minta maaf dan jangan ngulangin, itu aja sih sebenarnya kalau sama aku Kak, nggak yang ribet-ribet gimana. Kadang sampai ribet gede tuh karena dia nggak ngaku, muter-muter kemana-mana, sampai akhirnya aku yang tahu sendirilah, ibaratnya kan sakit ya Kak kalau kayak gitu. Udah tuh akhirnya kerja kan segala macam, agak lumayan aku ngambek lah, maksudnya masih nggak percaya. Ya udah akhirnya ya mau gimana kan Kak, masa mau diem-dieman aja. Ya udahlah aku, ya udah ya Allah gitu kan, udahlah jangan ribut aja, ya udah pura-pura biasa lagi gitu, maksudnya ya udahlah lupain yang kemarin-kemarin. Dia bilang katanya kan hilaf, nggak akan ngulang lagi. Ya udah aku percaya gitu kan, ya udahlah mungkin nanti mah enggak gitu. Ya udah akhirnya terus bulan berapa ya, kayaknya kalau nggak salah sebelum penggerebekan itu, beberapa hari sebelumnya, November kan penggerebekan? Iya, tanggal berapa aku lupa itu, apa Oktober akhir, aku ngecek handphonenya karena setiap pulang kerja aku selalu ngecek handphonenya Kak, takut ada yang aneh atau gimana kan gitu. Terus udah gitu aku cek di WhatsApp, nggak ada yang gimana tentang kerjaan doang gitu tuh. Terus cek di pesan juga nggak ada, cuman operator aja lah gitu. Terus cek di telepon biasa juga nggak ada gitu kan. Aku cek ke foto, ke galeri, takutnya dia foto sama perempuan kan gitu. Oh nggak ada, aku cek tuh ke aman. Nah aku tetep kan ke bawah ngeliat, ini dia ada screenshotan apa nih, kayaknya ke screenshot sendiri, ke tekan atau gimana. Aku buka, di situ ada notif micet.
Oh, di atas itu. Ada notifnya micet, katanya ditunggu ya. Kan micet kan suka orang-orang yang kayak gitu mesen perempuan-perempuan kayak gitu kan Kak. Aku nggak tahu ditunggu ya, hanya itu ditunggu apa, dan aku nggak tahu pesannya kan Bu. Aku langsung marah kan, dia tidur. Ditunggu ya Kak notifnya. Itu kalau nggak salah jam berapa ya, hari itu siang jam 3 atau jam 2-an. Iya. Nah terus aku nggak bangunin dia, masih di kamar tuh, dia mau tidur, aku mau main HP ngecekin kan, juga malam jam 12-an gitu. Terus akhirnya aku download di Play Store, aku cek Play Store, bener si micet itu ada di paling atas gitu loh Kak. Berarti kan kalau ada di paling atas sering dipakai, kalau nggak baru diinstal gitu kan. Nah terus udah gitu, cewek itu pinter banget ya. Iya. Terus. Nah terus aku download, aku masukin nomor teleponnya, ya memang udah ada akunnya Kak. Ada namanya, memang bukan nama dia, tapi nomor telepon dia. Kalau memang itu akun baru kan nggak bisa masuk kan Kak, harus isi nama segala macam. Tapi pas aku masukin nomornya ya udah ada akunnya gitu. Di situ ada pesan gitu tuh Kak. Kata dia bilang itu mah katanya bot, katanya maksudnya dari robot. Iya katanya gitu kan. Pokoknya jorok gitulah, tarif sekian katanya gitu. Lokasi. Oh, mau beli sayur. Mau nggak tahu itu mungkin. Iya, mau belanja itu. Iya, terus udah gitu yang bikin aku yakin lokasinya memang dekat sama tempat kerja dia juga gitu loh Kak. Iya. Kayak aku bangun, aku bilang, ini apa maksudnya? Hah, apa sih Dek? Katanya gitu. Ini apa? Mesen chat, aku bilang gitu. Ngapain mesen kayak gitu? Oh, kamu konfrontasi iya, lagi? Langsung aku bangunin orang yang ada di sebelahku kan, dia tidur. Ribut aku mau main HP. Tuh. Iya. Enggak, itu mah kata dia, alasannya itu mah katanya lagi siang aku habis main ke rumah temen di depan dekat kontrakan juga kan. Itu mah teman aku katanya. Aku bilang, kok teman kamu? Aku bilang, kamu kan tahu HP kamu tuh udah penuh memorinya, kenapa harus handphone kamu yang dipakai buat ngedownload aplikasi? Aku bilang gitu, kenapa nggak mereka? Kamu juga kan udah punya istri, harusnya kamu juga bisa ngomong dong sama mereka. Meskipun memang misalnya itu teman kamu yang bikin akunnya, kamu harus bilang dong, nanti takut ini jadi bumerang buat saya, nanti istri saya marah, kan kamu bisa bilang gitu. Iya deh, katanya maaf ya, segala macem, maaf gitu, pokoknya enggak mesen, dia bilang gitu kan. Tapi aku nggak percaya, itu mah teman aku, siapa sih? Aku bilang, coba kataku, bawa teman kamu ke depan sini malam ini juga. Aku bilang, aku yang akan marahin dia. Kenapa? Alasan dia nyuruh kamu download aplikasi micet. Aku bilang gitu kan kamu udah punya istri. Aku bilang gitu. Dia nggak ngebawa si temennya kan gitu, playing victim. Pokoknya aku nangis tuh, teriak-teriak. Aku bilang, aku kurang gimana lagi sih? Aku bilang gitu kan. Aku kerja loh. Aku bilang, aku bantuin kamu. Aku bilang, aku kan nggak menghabiskan harta ibu kamu gitu. Kenapa kamu jahat banget sih sama aku? Kenapa kamu tega? Kan kamu tahu gitu tuh. Aku tuh cuma cinta sama kamu doang gitu tuh. Ya kamu tuh separuh dunia aku. Aku bilang gitu. Kenapa kamu tega? Iya deh, aku minta maaf ya, aku hilaf lagi itu. Akhirnya aku capek kan Kak, udah teriak-teriak. Mungkin tetangga sebelah kamar mah udah sering kali ngedengar aku teriak-teriak kayak gitu tuh. Jadi pikirnya kamu lama-lama yang sakit loh, kalau orang nggak tahu ceritanya. Iya gitu kan. Aku bilang, aku tuh capek. Aku bilang, masa aku harus teriak-teriak, aku harus marah-marah sih untuk nanya kebenarannya. Aku bilang gitu sama aku tuh yang nggak ribet-ribet loh. Kalau memang kamu salah, kamu akuin kesalahan kamu minta maaf dan jangan diulangin lagi. Aku bilang gitu. Udah, aku bilang, uang itu bisa kita cari, tapi kesetiaan itu nggak bisa dibayar pakai uang. Aku bilang gitu kan. Ya deh, aku minta maaf ya, aku hilaf. Akhirnya aku juga capek kan Kak, teriak-teriak. Aku habis kerja, ya udah tuh tidur. Ya udahlah, aku bilang, ya udahlah, mungkin itu mah dia lagi hilaf aja. Ya udah, aku maafin kan. Nah ya akhirnya yang tanggal 15 itu digerebek, sampai akhirnya ya Allah gitu tuh, bener ini aku harus pisah sama dia gitu. Jadi akhirnya pas setelah penggerebekan itu aku dengar berita kan akhirnya kamu bercerai tuh, surat itunya udah ada di TikTok tuh, aku lihat ya. Itu akhirnya siapa yang mutusin bercerai? Aku Kak. Kamu akhirnya berani untuk ngambil langkah itu? Iya, karena waktu beberapa hari itu kan sebenarnya aku juga kalau aku ngikutin hati, aku pengen sama dia. Tapi aku juga mikir kan gitu, kalau misalnya aku balik lagi sama dia, otomatis aku ninggalin bapak kan, karena bapak udah nggak mau. Bapak bilang, Riz, kalau memang kamu mau balik lagi sama dia, ya udah nggak apa-apa kata. Tapi bapak mah nggak mau ikut sama kamu. Bapak sekarang posisinya bercerai apa nggak mau? Baru cerai agama aja Kak, mau diproses. Jadi kalian berdua bercerai bareng gitu? Iya. Kan itu yang bikin aku sakit banget gitu. Kenapa ya? Iya, paham. Bapak baru cerai agama, kamu udah cerai pengadilan, pengadilan. Tinggal nunggu akta cerainya aja gitu. Nah terus bapak bilang kan pas beberapa hari setelah penggerebekan itu, karena bapak tahu lah aku tuh demen banget sama dia, takutnya kayak yang pertama nanti aku balik lagi. Terus kamu katanya gimana kamu balik sama dia?
Aku sambil tidur kan, sebenarnya pikiran aku tuh kacau Kak, kemana-mana gitu, aku nggak bisa tidur itu. Ya udah Pak, aku bilang nanti diurus aja cerainya. Itu bapak sampai nangis gitu tuh Kak. Alhamdulillah Riz, katanya makasih ya kamu udah milih bapak, katanya gitu. Kenapa kok kamu akhirnya mutusin? Karena yang pertama dari keluarga juga kan bilang kayak kalau misalnya kamu balik lagi gitu, dia mungkin bisa nggak berhubungan lagi sama ibuku misalnya, tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk dia berhubungan lagi sama perempuan lain, nanti tetap kamu juga yang akan disakitin gitu. Apalagi kan yang kemarin aja sebelum penggerebekan dia ada yang micet segala macem kan gitu. Akhirnya ya udahlah, tapi sebenarnya hati aku tuh masih cinta banget kan. Aku sampai sekarang udah enggak, sekarang mah udah enggak, ya dia udah nyakitin aku lah Kak, buat apa aku cinta sama dia. Kemarin udah nyakitin tapi kamu masih cinta. Iya kan, tapi ya dari dia juga nggak ada pertahanan untuk mempertahankan aku gitu loh. Emang awal-awal ada chat kan, Dede aku pas awal abis digerebek, Dede aku cinta sama kamu, aku nggak mau pisah sama kamu, dia bilang gitu kan. Tapi ya aku nggak bales lah, menurut aku ya itu mah sering dia omong, itu mah dia bilang sayang, dia bilang cinta sama aku tuh ya hanya untuk menyelamatkan pada saat itu aja Kak, supaya masalah ini nih nggak melebar kemana-mana. Aku pikirnya gitu kan, kalau misalnya aku milih sama dia, otomatis aku nggak sama bapak, otomatis aku bawa ibuku kan, dan ya nanti ya mau nggak mau nanti aku harus misalnya tinggal bareng, dan itu tidak menutup kemungkinan nanti bakal terjadi lagi kan gitu. Akhirnya ya udahlah, aku mutusin untuk bercerai. Akhirnya aku konsultasi sama temen yang pengacara gitu kan, waktu pas SMA aku kenal sama dia, waktu pas berapa hari ya, kalau nggak salah 2 hari dari kejadian. Oh ya, kan tanggal 15 itu digerebek kan, kalau nggak salah tanggal 16-nya tuh aku ke kontrakan kita, karena baju-baju aku kan di sana semua ya Kak. Aku sambil konsultasi, aku ditemenin sama bibi aku, temen aku ya, aku mau mandi, tapi sambil konsultasi ke pengacara juga, aku harus ngambil maksud tindakan kayak gimana. Aku bilang, karena kan aku nggak tahu aku loudspeaker kan, oh iya dong ditemenin. Nah aku lagi teleponan kan malam itu di kontrakan, kan udah nggak bisa dikunci ya Kak, karena si itunya tuh udah jebol gitu, nggak ada kuncinya juga. Gitu ya. Terus udah gitu lagi teleponan, ada suara motor, itu motor punya aku lah, aku apal suaranya, datang. Aku langsung takut Kak gitu, padahal nggak tahu ya itu siapa, maksudnya belum tentu si mantanku juga yang datang, tapi aku udah takut kan. Aduh, mau ngapain nih dia, aku bilang gitu kan. Aku matiin kan, Kak bentar ya Kak, kataku ada motor, aku takutnya itu si mantanku. Aku nggak mau lah dia tahu aku konsul ke pengacara gitu. Matiin, ternyata kakaknya 2 orang, perempuan sama laki-laki. Iya teh kenapa, aku bilang gitu, mau nyari baju si ini, katanya baju si mantan suami aku gitu, mau buat kerja. Oh dia ke kamar, kan aku di ruang tamu gitu kan, ada lemari, kata aku, teh kalau baju mah di luar, sambil aku buka lemari kan, teh tapi nggak ada tahu baju kerjanya. Aku bilang, apa udah dibawa ya sama dia, aku bilang, soalnya perasaan aku mah udah aku gosok tahu, dia nyari aja tuh ke dalam Kak, nyari baju, kataku atau baju mah di luar. Jadi udahlah, tapi hati kecil aku tuh nggak yakin kalau dia tuh nyari baju gitu loh Kak, dia nyari ya apa yang bisa dia jual, karena kan pada saat sidang itu dia bapak aku kan menuntut kan 25 gitu loh. Terus udah gitu, udah tuh kan, nggak ada bajunya, udah pulang lagi tuh. Aku lanjutin Kak, telepon sama si pengacaraku itu. Nah udah gitu, nggak lama dari situ dia datang lagi, suara motor itu. Aduh, aku bilang, aduh siapa lagi nih? Ternyata si kakaknya itu yang perempuan sama si mantan suamiku datang. Waduh, aku matiin lagi teleponnya kan. Aku berdiri bangun, iya kata mau apa, aku bilang gitu kan, Dek katanya kamu bener, katanya mau pisah sama aku, kata aku sayang deh, aku cinta sama kamu Dek, ini tuh teguran deh buat aku hilaf, kata gitu kan. Oh ini lagi proses mau bercerai itu ya? Iya pas abis 1 hari setelah udah maju itu gugatan ke pengadilan? Belum Kak, belum, baru ya? Masih konsultasi. Nah aku cinta deh katanya sama kamu, sayang, itu teguran buat aku, dia bilang gitu kan. Aku bilang, ya gimana, aku bilang kan ini semua juga kan gara-gara kamu, bukan aku yang minta, aku bilang gini kan, aku malu loh sama orang-orang, apa kata orang. Aku kamu bilang, masih ladenin ya? Iya masih gitu, iya deh minta maaf segala macem, terus aku pakai kalung kan Kak, aku pakai kerudung, dia gini-gini, Deh aku sayang sama kamu, pokoknya sambil ngerayu, tapi aku risih ya Kak, takutnya aku diambil gitu kalungnya, karena ya dia gini-gini ngapain gitu, kalau mau mah gini-gini maksudnya gimana?
masuk ke kerudung, kan aku pakai kalung kan Kak. Megang gini. Gitu, kayak nyari-nyari gitu loh, kan aku pakai kalung, kayak nyari-nyari kalung kalau perasaan aku ya gitu. Terus udah gitu, ih apa sih, aku bilang jangan kayak gitu, gue malu karena kan ada bibi aku, ada bibinya bapak juga datang gitu. Nah bibinya bapak lagi ngambil-ngambil skincare tuh di meja rias aku, ini dia. Terus dia ya udah katanya, kalau kamu mau pisah mah katanya gitu, kamu milih katanya, mau motor ini katanya apa, uang tabungan mie ayam, karena nominalnya kan sama. Lah kataku kan mie ayam aku yang punya, aku bilang gitu, itu modalnya juga modal aku bilang gitu, usahanya maksudnya ide jualan juga ide jualan aku bilang, marketing segala macam kan aku yang endorse apa segala macam kan aku yang posting juga, aku bilang gitu, kamu mah ngebantu sebagai admin aja, karena kan posisi dia tuh lebih sering di rumah kan Kak, kan shift-shiftan tuh, misalnya dia order kan ke dia, jadi bisa nyampein ke warung gitu loh, makanya pakai nomor WA dia. Kalau aku kan kerjanya juga admin online shop, jadi takutnya kebelibet gitu, udah ngebalesin chat di kerjaan, ngebalesin chat jualan kan, mesen Gojek segala macem, jadi pakai nomor dia. Aku bilang, ya aku mah kalau mau ngasih juga 5 juta aja, aku bilang gitu kan, gak mau semua. Lah katanya 5 juta, dikit amat, masa aku keluar gak bawa apa-apa, kata dia gitu kan. Oh jadi intinya dia datang buat nyari duit gitu? Menurut aku, tapi dia datang itu nyari BPKB motor, nyari BPKB motor. Iya, apapun yang bisa dia duitin gitu. Iya, aku juga mikirnya kayak gitu Kak. Dia ke lemari kan, buka lemari, terus udah gitu dia nyari, katanya BPKB motor aku kok nggak ada. Dia punya motor sendiri juga kan, dari orang tuanya. Oh nggak ada katanya, dompet aku mana? Aku kan memang udah ngamanin kan Kak, kayak aku tuh tipe orang yang naruh uang, naruh gelang kayak gitu tuh sembarangan gitu. Siang-siangnya aku udah amanin buku nikah, BPKB motor gitu, STNK segala macam itu udah aku amanin, gelang, uang udah aku amanin semua. Nah kataku BPKB motor, oh mungkin ke bawah kali ya sama aku bilang gitu, soalnya kan aku mah cewek, aku nggak tahu, aku bawa aja semua, kirain mah itu buku servis, mungkin ke bawah kali sama aku bilang gitu. Dompet aku juga mana katanya gitu, kok nggak ada, aku bilang ih nggak tahu dompet kamu mah, aku mah cuma ngambil STNK doang, aku bilang, karena kan STNK-nya diselipin di dompet dia kan, karena motornya dia yang pakai, dia yang megang dong Kak STNK-nya gitu. Udah gitu dia nyari-nyari nggak ada, ya udah aku bilang, aku deg-degan gitu loh Kak, takutnya dia ke rumah kan ada buku nikah, aku simpen di paper bag kan, dan nggak dikunci kamarnya gitu. Ya, aku ngalusin kan, takutnya kalau aku emosi dia takut makin emosi kan. Terus kata aku gini, ya udah aku bilang, kamu tunggu sini ya, nanti aku cari di rumah apa yang punya kamu, nanti aku bakal balikin ke kamu, tunggu sini. Keluar tuh buru-buru kan Kak, aku soalnya di otak aku tuh pasti dia mau ngambil gitu tuh. Aku duluan jalan, aku cepet jalannya dicepetin, kan dia pakai motor kan Kak, otomatis nyampenya dia dulu, baru setengah jalan tuh dia udah duluan ngeduluin aku, dia sampai dulu, sampai aku lari gitu tuh ke agak semak-semak gitu ya biar cepet nyampe. Jadi posisi si kakaknya itu udah di motor, udah putar balik lah gitu, kakak yang cewek di motor. Terus si mantan suamiku ini udah masuk ke rumah gitu, dan di rumah bude aku juga sebelahnya itu ada saudara-saudara, tapi mungkin mereka juga nggak ngelihat kali si mantan suamiku ini masuk kan gitu. Bapak aku ngelihat aku kok lari-lari, kenapa, diliatin aja tuh. Aku masuk kan lari kecil, nah dia udah ngambil si paper bag itu, udah ngambil semua kan. Di situ ada BPKB motor yang atas nama aku, ada buku nikah, karena kata tante aku kalau misalnya buku nikahnya kamu hanya punya sebelah nggak akan bisa diurus katanya gitu kan. Nah udah gitu dia ambil, dia kayak lari kecil gitu loh Kak. Terus aku bilang, aku tarik kan bajunya, masa aku jangan dibawa semua gitu loh. Dia akhirnya ya berusaha, pokoknya dia mau melepaskan diri dari aku refleks Kak, aku ngomong, bapak, kataku tolong maling, pada kaget semua keluar. Nah saudara-saudara aku kan pada nyamperin, ya emosi lah, tapi nggak sampai dipukul atau nggak sampai gimana. Aku bilang, tolong jangan dipukul, aku bilang, tolong jangan diapa-apain, aku bilang, karena kan nanti takutnya kita yang kena ya Kak gitu. Karena maksud saudara aku tuh mau didudukin gitu loh, si mantan suamiku ini, apa maksudnya kamu masuk ke rumah saudara saya gitu, nggak assalamualaikum lah ibaratnya, nggak ada orang kamu langsung masuk begitu aja gitu. Sedangkan nggak jauh dari rumah juga ada gitu, ada saudara-saudaranya juga gitu. Di situ kan kayak masih apa sih namanya, aku masih kayak rebutan gitu kan. Dia bilang ke kakaknya itu, Dut katanya, tangkep katanya gitu kan, ngasih si paper bag itu ke kakaknya. Tangkep katanya gitu di motor kan. Ya ditangkep tuh. Akhirnya bapak aku yang ngedorong motor, kan namanya perempuan mah kan Kak segampang jatuh lah gitu ya. Akhirnya sempet oleng tuh, jatuh
gitu kan. Bapak ambil si paper bagnya itu ngasih ke aku. Nah saudara aku kan marah kan ya ke si itu, maksudnya apa, maksudnya kayak gini, kayak maling aja gitu tuh. Akhirnya dianya melarikan diri kabur akhirnya. Berdua sama itu kakaknya. Enggak, kakaknya ada di situ Kak, masih di situ. Dianya kabur tuh ya. Aku nggak tahu lah, kayaknya pulang ke rumahnya tapi nggak tahu lewat mana itu, lewat agak gelap-gelap gitu, agak kebun-kebun gitu. Nah terus udah gitu dikasih ke aku kan paper bagnya. Terus kakaknya gimana? Kakaknya udah gitu ya marah lah gitu, kok kayak marah kayak kenapa sih diteriakin maling segala macem gitu. Terus abis itu aku kasih dompetnya sama si BPKB yang punya dia. Ini teh, aku bilang gitu kan. Cabut. Udah tuh pulang, dia masih bawa motor aku juga nggak mikir ya udahlah gitu tuh, nggak apa-apa ya mau dibawa dulu mah, karena aku kan masih punya pikiran bahwa mungkin nanti juga maksudnya balik lagi, aku masih mikirnya kayak gitu aja Kak gitu. Dibawa kan motornya, ternyata pas aku ke rumah aku kan tremor ya Kak, deg-degan udah mah abis kemarin ngedengar kabar kayak gitu gitu tuh, sekarang ribut-ribut lagi, deg-degan banget aku tuh. Terus udah gitu ke rumah bude aku kan, ternyata pas dilihat tangan aku kayak lecet gitu Kak, di sini kayak kecakar. Dan aku kira sedikit doang, ternyata pas di visum itu panjang, hampir 16 cm kayak memar gitu. Aku juga nggak tahu Kak, mungkin kejadian tadi. Mungkin dia melepaskan diri atau gimana gitu. Aku nggak tahu karena kan itu chaos banget lah ibaratnya gitu Kak. Udah gitu kata saudara-saudara aku kayak dari tetangga-tetangga, udah visum aja visum. Ya udah aku visum tuh, aku sama pade aku sama sepupu aku naik mobil losbakan. Nah pas jalan itu kata kakaknya tuh, kakaknya yang berberapa aku lupa lah. Terus udah gitu katanya sini parkir ke sini, maksudnya ke rumah Pak RT, maksudnya jangan sampai aku tuh visum gitu. Tapi aku jalan terus kan, aku ke klinik terdekat, katanya kalau visum kan nggak bisa di klinik, harus di rumah sakit. Aku ke rumah sakit, katanya kata Pak Sapam harus ada laporan polsek atau segala macem lah gitu. Aku ke polsek terdekat situ, ceritain gitu kan kalau ada zina segala macem, terus ada KDRT katanya gitu. Artinya aku mau memproses yang zinanya juga lah gitu. Kata Pak polisinya bilang kejadiannya kan kemarin ya gitu tuh, katanya kalau zina itu 1 kali 24 jam untuk lapornya gitu Kak, harus visumnya katanya. Jadi harusnya pada saat kejadian penggerebekan harusnya mereka itu dibawa ke kantor polisi, nanti divisum, karena pembuktian zina itu ya harus dengan visum itu gitu loh katanya. Aku lemas tuh kayak aduh gimana nih. Tapi kata Pak polisi, tapi coba aja konsul ke Polres, karena kan kalau di Polsek tuh nggak ada unitnya kan, ibaratnya bukan tugas mereka gitu. Ke Polres, aku pulang tuh kan. Aku ganti bukan sama pade sama sepupuku lagi, tapi sama ipar sepupu aku sama paman aku. Nemenin tuh. Jam berapa aku lupa itu kan, masih malam itu juga. Terus pas aku pulang itu ada ya saudara-saudara dia, maksudnya udah jangan dilanjutin gitu tuh, tolong minta maaf segala macam, jangan dilanjutin, jangan lapor polisi lah ibaratnya gitu. Terus aku kan nggak mau kan, aku pergi aja tuh visum, berangkat ke rumah sakit kan, berangkat ke itu dulu ke Polres kan, mau ke Polres, mau konsul dulu. Terus udah gitu pas di jalan itu kakaknya nahan-nahan gitu kayak misalnya jangan dilanjutin. Udah gitu ngelapor segala macem, bilang konsul katanya kalau KDRT itu kan maksudnya ada beberapa golongan kan gitu. Intinya aku tuh tergolong yang masih ringan, luka ringan lah. Kayak sama tampar tadi ya? Bukan Kak, yang tangan yang tangan ini yang kamu mau bawa nih? Iya, yang itu karena kan kalau yang cekek sama itu mah udah berbulan yang lalu itu kan. Ringan tuh maksudnya. Iya, ringan kan. Maksudnya kalau mau diproses juga ya paling lama kalau nggak salah 4 bulan atau berapa lah. Pokoknya nggak lama karena kan ada 2 golongan. Ini kan kamu masih bisa beraktivitas lain gitu kan. Oh, tapi kata Pak polisinya kalau kamu mau visum nggak apa-apa, visum aja ke rumah sakit Bayangkara katanya. Oh gitu, ya udah akhirnya kita ke sana ke rumah sakit Bayangkara. Terus pas kata petugasnya pas nyampe sana bilang, Kak katanya nggak bisa visum, ruang IGD-nya belum bisa dipakai karena lagi disterilin, bekas dipakai pasien COVID katanya gitu. Bisa kesini sekitar jam 1:30 malam. Oh gitu ya Kak, ya udah kan nanti aku kesini lagi. Pas pulang ke rumah gitu kan, aku belum bilang lah sama orang bahwa belum visum gitu kan. Jadi nggak jadi visum kamu akhirnya? Jadi Kak, tapi pas beres sidang. Nah udah gitu
pas pulang rame kan, ya kakaknya itu misalnya mohon lah jangan diproses segala macam, minta maaf gitu. Terus ya aku tetap aja nggak mau kan gitu, aku udah dihancurin, cinta aku udah dihianatin, aku juga disakitin juga gitu kan, semua orang tahu, ya aku malu, aku bilang gitu. Akhirnya kita sidang lagi ke rumah Pak RT gitu kan, udah yang kemarin dia belum beres kan, ini ada kasus baru lagi, kata Pak RT, aduh saya pusing gitu tuh, harus gimana. Tapi si yang bersangkutan itu, si mantan suamiku tuh nggak ada kak, sidang itu tuh malam itu nggak ada. Jadi abis sidang pertama, sidang lagi tuh besoknya. Keluarganya aja? Keluarganya, kakak-kakaknya gitu kan. Terus udah gitu, pas sidang itu gimana katanya kesanggupan yang kemarin bapakku minta 25, ya intinya mau ya mereka sanggup kan. Nah terus untuk kakaknya sendiri yang bilang, udah ya katanya biaya visumnya diganti aja, dibayar katanya 2 juta. Aku bilang, lah kata kok murah amat, aku bilang berarti dengan 2 juta harga diri saya cuma segitu doang, berarti dengan enaknya dong nanti bisa dipukulin, bisa di apa segala macam. Aku nggak mau, aku bilang gitu, maaf ya aku nggak mau, aku bilang saya bakal tetap lanjutin prosesnya, terserah kepolisian hasilnya akan gimana. Tapi kan pokoknya intinya nggak mau, atau sampai malam lah musyawarah ini itu segala macam. Masukkan ke dalam rumah itu kak, ada Pak RT, bapak sama paman dan pade aku. Ini gimana intinya gitu kan. Awalnya itu si bapak aku yang 25 tuh mau nggak dapet gitu loh kak, karena katanya ya yang zina itu kan 1x24 jam, maksudnya nggak ada buktinya lah yang nggak bisa diproses. Aku ngotot kan ke Pak RT, aku bilang, Pak ini kan 2 kasus yang berbeda, bapak itu kasus perzinahan istrinya dengan menantunya, kalau saya kan kasusnya KDRT, mau ngelaporin juga, saya nggak mau lah Pak kalau harus bapak nggak dapet uang yang dia minta, dan saya juga nggak bisa ngelaporin, aku bilang gitu kan. Akhirnya Pak RT juga mungkin pusing sama aku, ya, pusing juga, pasti bawel. itu udah rumit sekali itu loh. Semuanya terus sampai malam banget tuh udah mana posisinya hujan gitu, dingin, udah mah aku perempuan sendirian kan, terus udah gitu aduh ya pusing, keluar tuh. Nah akhirnya ada polisi yang dari polsek Curug itu, ya normal katanya maunya, terus kamu gimana Pak, aku bilang gitu, saya mau semuanya diproses, aku bilang gitu kan, yang KDRT ini katanya. Dia bilangnya ya kalau bapak mah nggak akan bisa diproses karena ya zina itu 1x24 jam katanya gitu. Ini kan udah lewat kan dan nggak ada visumnya juga gitu loh. Jadi misalnya nggak kuat lah buktinya. Kataku ya tapi kan ada saksi Pak, aku bilang gitu. Ya udah tapi aku pokoknya mau tetap laporin yang KDRT ini, aku bilang gitu kan. Kalau memang mau diuangkan, aku minta 100 juta, aku bilang gitu. Kenapa aku minta nominal yang besar? Karena aku berharap dia nggak bisa bayar dan aku melanjutkan prosesnya gitu loh kak. Aku pikiran aku gitu. Normal katanya kalau segitu mah tuh gede banget katanya gitu kan. Aduh aku udah capek gitu, aduh capek banget sih, udah mah kemarin masalah kayak gini, kurang tidur, aku perempuan sendiri. Ya udah aku bilang kan, ya udah kalau memang 100 kegedean 50 juta, 25 untuk bapak, aku bilang 25 untuk saya, aku bilang gitu. Oke, udah keluar tuh ya, dijelasin bahwa minta sekian, dibikin surat perjanjian gitu tuh, surat perjanjian tertulis, ada materai segala macam ya, bahwa di situ si mantan suamiku ya berzina dengan ibu kandungku sendiri gitu tuh, dan dia akan membayar uang sejumlah 25 itu. Terus juga telah melakukan KDRT. Oh, ada pengakuan itu akhirnya. Iya, telah melakukan KDRT dan dia mau ibaratnya mau mengganti uang visum gitu kan, supaya jangan lanjut lapor lagi. Kalau dia minta batas waktunya itu 2 minggu sejak surat perjanjian itu dibuat. Kalau lebih dari 2 minggu nggak dibayar, boleh diproses. Polisi bilang, normal emang nggak kelamaan 2 minggu. Aku bilang, udahlah Pak, aku bilang nggak apa-apa. Aku bilang, masa aku masih memberi kelonggaran juga gitu loh Kak ke dia. Udahlah Pak, nggak apa-apa. Oh ya udah. Polisi bilang, tapi kamu tetap ya visum aja, visum. Iya Pak. Dibikin perjanjian, kita tanda tangan, aku dia awalnya kan nggak ada kan. Pas udah mau tanda tangan mah dia ditelepon sama kakaknya, datang tanda tangan. Dia sempat nggak terima juga gitu loh, kayak kok gue suruh bayar gitu, mungkin udah agak naik tuh badannya, marah gitu. Kakaknya udah capek kan, sudah kamu diem aja, kata kakaknya gitu kan. Terus udah gitu ya udah tuh dibayar, bapak dibayar duluan yang 25 malam. Akhirnya tidak jadi visum, tidak ada lanjutan polisi semua akhirnya. Kalau visum lanjut kan dibayar kan itu kan. Yang urusan bapak. Yang bapak dulu 25 tuh, untuk aku kan katanya dia minta tenggat waktu 2 minggu kan. Ya nanti kalau ada uang yang udah ada mah nggak 2 minggu dia udah dikasih intinya gitu kan. Nah sejak perjanjian itu dibuat kan 2 minggu itu sampai ke tanggal 30 bulan 11 tuh. Tanggal 30.
pas tanggal 30 itu ya dikumpulin lagi kan. Terus kata kakaknya, ya gimana, katanya itu mah tergantung kedua belah pihak katanya gitu kan. Terus kata Pak RT, atau ini mah udah nggak ada musyawarah lagi lah, udah beres katanya gitu kan, tinggal penyerahan uang aja, kalau memang mau dibayar ya dibayar, kalau memang enggak ya bilang katanya gitu kan. Ya udah tuh akhirnya si mantan suamiku juga ada kan di situ, dia ngasih uang kan, ngasih, ya udah ya, maksudnya udah clear gitu kan. Nah, waktu pas sebelum tanggal 30 itu kan akhirnya aku ngajuin gugatan kan Kak, udah bikin lah kronologi segala macam dalam gugatan. Aku sempet nahan Kak, aku bilang ke pengacaraku, Kak tolong ya Kak, jangan jangan didaftarin dulu ke PA, aku bilang gitu kan. Pengacaraku nanya, hah emang kenapa Dek? Aku ngebohong gitu ya Kak, kayak ya Kak akunya lagi datang bulan, aku belum berdoa sama Allah untuk minta jalannya ya, aku bilang gitu. Sebenarnya aku masih suka gitu tuh Kak, masih cinta sama dia, masih berharap aku bisa sama dia gitu. Udah gitu, oh gitu ya Dek, ya udah katanya udah dibayar apalah gitu, tapi nggak apa-apa kalau mau ditahan dulu katanya gitu kan. Jadi akhirnya kamu nggak gugat, nggak ini? Nggak menggugat Kak. Oh, akhirnya gugat. Kan aku sebelumnya kan bilang ke dia gitu tuh, kalau kamu tobat, aku bilang, kalau kamu ngaku, kamu berubah, aku bilang, aku nggak akan nuntut kamu, aku nggak akan minta yang 25, aku nggak akan menggugat kemana-mana. Aku bilang gitu kan, udah ya. Ada komunikasi. Iya, aku bilang gitu. Kalau dia cuek banget Kak di situ. Aku yang disakitin, aku yang kayak mohon-mohon gitulah. Dia bilang enggak katanya gitu kan. Pokoknya nggak mau dia di situ kan bilang. Terus aku ngomong, gimana perasaan kamu sekarang? Aku bilang, ya udah katanya gitu, diberesin aja katanya. Diberesin apa? Kata dia. Aku bilang gitu, Mas, aku masih nggak mau denger bahwa pisah lah gitu. Oh iya, kata kamu katanya lagi diproses kan, katanya udah lanjut aja cerai katanya gitu. Langsung, oh gitu ya, aku bilang gitu kan. Terus aku beberapa hari tuh Kak nggak masuk kerja kan, selama 1 minggu sejak kejadian aku nggak makan nasi sama sekali. Aku cuma minum aja karena nggak ada hawa lapar, karena udah pusing banget gitu Kak. Aku juga tidurnya nggak bisa tidur, jadi tidur tuh mata memang merem, tapi aku tuh gelisah gitu. Terus aku sejak ada KDRT itu, aku juga jadi ngerasa nggak aman Kak di rumah, padahal ada bapak kan gitu, cowok lah ya, pintu juga dikunci gitu. Tapi aku tetap ngerasa nggak aman, takut tiba-tiba dia nyakitin aku tiba-tiba atau gimana, aku nggak tahu gitu. Apalagi udah ada sejumlah uang yang dia bayar gitu kan. Aku sempet kayak gitu, akhirnya aku ceritakan ke bos, ke teteh sama om di toko. Awalnya teteh bilang, kan aku belum bilang siapa perempuannya. Kata si teteh, katanya, Dir emang kata kamu bener mau pisah katanya gitu kan. Pisah kan maksudnya banyak loh iblis yang menggoda untuk manusia cerai gitu. Bener teh, aku bilang, teteh bener mau tahu siapa perempuannya. Aku bilang, emang siapa? Katanya, ibu aku bilang, astagfirullah Dir, teteh katanya lemes banget ngedengernya, nggak nyangka gitu tuh. Terus langsung ngechat ke manajer aku, Bu Bel gitu, sini katanya, kesini dulu katanya sebentar, katanya ditunjukin kan, langsung kaget. Aku bilangnya awalnya kan sama orang deket lah, intinya udah punya suami. Aku sempat cerita juga ke temen aku kan, satu yang suka aku curhat. Oh itu awal mulanya akhirnya viral di sosmed kali ya? Belum Kak, belum. Itu masih bulan September, masih beberapa hari setelah kejadian itu kan. Aku nggak mau makan segala macem. Kan aku nggak enak juga ya Kak kalau misalnya aku kebanyakan cuti gitu, sedangkan lagi ada event aku masuk kan, tapi pas kerja juga aku nggak mau makan, udah kayak nggak ada nyawanya lah, aku bengong aja gitu kan. Ih katanya kasihan amat Dir, katanya nanti hari Selasa kamu ke itu ya, ke psikiater, katanya biar kamu bisa tidur biar enakan. Aku bilang, teteh jangan, aku bilang takut mahal teh, kasihan teteh, aku bilang aku nggak enak lah teh gitu, udah cukup lah teteh, udah baik sama aku juga, udah mau mendengarkan cerita aku. Ih enggak apa-apa aja, kamu jangan sungkan, kata teteh. Teteh mah katanya sayang sama kamu, udah nganggap keluarga sendiri, katanya kamu biar bisa tidur, kamu biar bisa makan, katanya gitu kan. Akhirnya ya udah aku ikut kan ke psikiater, ke sana aku dapat obat kan, dapat vitamin sama dapat obat untuk penenang gitu Kak, biar aku bisa tidur. Dari situ alhamdulillah tuh aku udah bisa makan. Terus tidur juga aku udah nggak gelisah lagi gitu kan, tapi memang efeknya agak lumayan pusing gitu Kak. Jadi awalnya harusnya diminum pagi, aku ganti ke malam, jadi tidurnya udah enak lah dari situ. Nah dari situ ya udah akhirnya, karena dia juga tidak ada tidak ada penahanan aku untuk mempertahankan rumah tangga, karena dia bilang
mau diproses aja. Ya udah Kak, ke pengacara aku bilang. Oh, akhirnya proses. Ya udah Kak, laporin aja, maksudnya dinaikin aja lah gugatannya. Aku bilang gitu. Oh ya udah deh, alhamdulillah. Kan aku takut kamu berubah pikiran lagi katanya, karena laki-laki yang selingkuh itu cenderung polanya sama. Kalau ketahuan nanti dia KDRT katanya gitu. Nanti kalau dimaafin ya dia bakal begitu lagi katanya gitu kan. Tapi sebenarnya hati kecil aku tuh masih, masa sih aku cerai sama dia, Bu? Masih tuh Kak. Di toko juga aku suka nangis, tiba-tiba sambil kerja juga masih nangis. Di rumah juga aku nangis, karena kan di rumah ya kita pernah tinggal bareng gitu. Aku tuh semenjak nikah ya, aku nggak pernah punya teman Kak. Jadi ya dia tuh sebagian dunia aku gitu Kak, kemana-mana sama dia gitu. Kelihatan ini, kamu nggak ada kayak tempat bercerita juga ya? Iya. Gitu. Berarti sekarang posisi udah bercerai? Udah bercerai. Ada hal yang belum selesai nggak? Katanya dengar-dengar keluarganya marah gara-gara ini viral katanya. Iya, katanya kemarin aku dikasih tahu sama sepupu aku, katanya Riz nanti katanya malam mau sidang katanya di rumah Pak RT. Banyak katanya. Sidang nih ya? Iya, kataku, sidang apa? Aku bilang gitu kan udah beres yang kemarin-kemarin tuh, kenapa harus sidang lagi? Iya, katanya ibunya mantan suami kamu katanya ke rumah Pak RT bilang katanya si mantan suamiku ini ngamuk, nonjok kaca, katanya gitu kan, saya berdarah-darah segala macam. Oh, terus kan temennya dia juga, aku kan punya nomor kasirnya ya gitu. Sempat komunikasi gitu, dia bilang ke aku jam sebelum dohor, Bu, katanya mantan suami ibu katanya bilang ke grup kecelakaan, katanya difotoin, dikirim juga foto tangannya gitu luka. Aku bilang kok lukanya kayak gitu amat, aku nggak percaya kan. Kataku mungkin bohong kali, dia kan orangnya kayak playing victim. Aku bilang takutnya mama nabrakkan diri atau gimana, karena kan udah viral. Aku bilang gitu, aku mah tau lah sifat dia gimana. Kata si temannya mantan suamiku bilang drama season 2. Terus katanya, ya nggak tahu sih Bu, aku mah hanya nyampein ke ibu aja. Oh iya, aku bilang, aku makasih ya. Ternyata kan mungkin bukan kecelakaan ya, pas sepupu aku bilang itu katanya nunjukin kaca, ya mungkin ya itu tangannya luka karena nunjukin kaca, semua orang udah tahu gitu loh Kak. Nah posisinya yang waktu itu kenapa bisa viral itu dari mana ya? Oh, di TikTok kan. Sebelumnya itu aku pernah post juga tuh, aku ada kamu post, punya akun sendiri? Punya akun sendiri, aku post kan yang pertama, tapi aku tutupin kan muka dia gitu, aku tutupin. Terus yang pertama itu emang nggak FYP, nggak meledak banget kan. Oh ya udahlah, aku bilang kan. Terus udah gitu aku posting lagi yang terakhir ini nih, malam minggu. Aku juga nggak berekspektasi yang gimana-gimana. Ya aku hanya manusia biasa ya Kak. Aku juga menurut aku bermedia sosial tuh manusiawi lah gitu ya. Aku cerita aja di situ. Sorry aku potong. Kenapa waktu itu kamu memilih posting di sana? Apa ada keinginan untuk hanya membagi cerita kamu? Itu setelah udah bercerai ya berarti ya posisi? Lagi proses Kak, masih proses. Atau kamu sedang galau, atau kamu sudah tidak tahu kamu cerita kemana, atau kamu pengen balas dendam, atau apa waktu itu? Aku kan aku nggak punya siapa-siapa ya Kak, maksudnya ada lah saudara gitu. Tapi kan aku nggak punya kayak kakak kandung yang untuk bercerita banget. Jadi dan ya ibuku juga nyakitin aku, jadi ya aku harus cerita kemana gitu. Ya udahlah aku cerita aja di situ, dan aku juga nggak berekspektasi akan viral yang gimana Kak. Ya hanya cerita aja. Hanya cerita ya. Pas tahu cepet amat ini mah naiknya, aku bilang, aku berharap bukan berharap sih, maksudnya pikiran aku, oh mungkin juga nanti kayak video yang sebelumnya kali paling juga 2000 viewersnya, itu juga dalam waktu seminggu. Aku bilang enggak mikir bakalan sampai meledak kayak gini Kak. Juta-juta yang aku lihat. Nggak nyangka banget. Komen-komen gitu. Orang di situ apa rata-rata? Yang maksudnya di TikTok. Yang lihat TikTok video itu. Nggak nyangka, maksudnya ini beneran. Kaget ceritanya. Katanya ini mah katanya kayak cerita Indosiar, pokoknya gitu-gitu. Iya sih emang sih. Katanya gitu. Ternyata kirain di film, ternyata ada ya, wah ini mah kebanyakan nonton film ini gitu-gitu deh pokoknya. Dipikir ngarang juga kali segala iya, macam. Gitu kan. Nah, terus orangnya di sini nih cerita. Terus udah gitu ada apa sih namanya, ada orang yang komen-komen gitulah, katanya kan inisialnya R, katanya kan masih di follow nggak ya sama si mbaknya. Aku sempat baca itu, masih di follow nggak ya sama si mbaknya. Ya mungkin netizen kan tahu sendiri ya Kak, jari-jarinya jeli banget, apalagi following kita tuh yang nggak banyak lah, emang jarang banget sih main TikTok tuh, hanya untuk biasa akhirnya aja. Jadi drama persosial mediaan itu. Iya, ada yang nge-tag tuh nama akun TikTok dia, oh ini kali nih katanya akunnya, katanya. Jadi panjang ya? Ini kayaknya nih akun suaminya katanya, soalnya si mbak ini katanya pernah posting di salah satu videonya katanya gitu kan. Terus ada yang komen juga, pada ngeliat kali ya segala macam, kan banyak yang nge-tag, jadi mungkin masuk notifikasinya ke dia juga. Itu akhirnya apa, ribut lagi? Enggak, dia kan, nah
dia tuh udah ngeblok aku duluan gitu loh Kak. Sebelum maksudnya aku yang disakitin, dia yang ngeblok duluan. Dia ngeblok WhatsApp aku, ngeblok Telegram aku. Gitu. Terus udah gitu banyak yang nge-tag, mungkin notifikasinya masuk ke dia langsung hapus akun. Dia ngapus, pertama hapus foto-fotonya dulu. Di situ dia kan emang suka bikin video-video gitu kan di TikTok. Hapus video-video, terus langsung hapus akun, hilang. Wah katanya udah hilang. Aku kan mantau komen-komennya kan Kak. Wah katanya udah hilang katanya gitu kan. Terus ada lagi netizen, aku nggak tahu itu Kak. Tiba-tiba mereka pada ke Facebook fotografer aku pas nikahan. Aku juga kaget. Lah kok tahu gitu, dari mana emang taunya ya Allah. Ngambil-ngambilin foto-fotomu dibikin konten gitu. Bukan Kak, maksudnya penasaran muka lakinya kayak apa katanya gitu, sama penasaran muka ada yang ngambil juga fotonya ya, posting gitu-gitu. Nggak tahu sih kalau maksudnya mah cuma ada yang screenshot juga kan misalnya. Iya kan aku lihat tuh ada foto mantan suamimu sama foto ibumu. Iya, ada yang komen ini nih katanya. Itu ibumu mukanya. bener itu. Iya, ibu aku. Oh, ada mukanya tuh pakai peci ya, putih. Putih ya bener kan? Betul. Baju krem putih gitu kan? Iya. Gitu. Iya, itu foto pas kita nikah, makanya langsung rame komen-komennya di situ. Ya Allah aku bilang. Jadi kemana-mana. Ya Allah aku bilang kok orang-orang tahu ya bisaan aman gitu. Terus aku baca pada rame kan di komentar-komentar aku juga, aku suka mantau aja nih gitu ya. Terus si mantan suamiku itu malam itunya juga langsung ngapus akun Facebook dianya, ngapus semuanya. Terus kalau Instagram masih itu tapi emang di privasi kan nama dia. Terus udah gitu aku baca salah satu komen orang itu Kak, katanya lari ke sini katanya gara-gara ngelihat di kerjaan kan. Bu, aku bilang emang di Twitter udah rame, aku bilang gitu kan. Aku nggak apa-apa Bu, aku mau di TikTok doang. Pas dicek kan, katanya bener loh, katanya ada akun yang nggak tahu lah akun apa itu, nge-screenshot itu dia udah banyak followersnya Kak. Di situ rame, dari situ Kak rame. Kan sudah bercerai. Bapak udah berpisah sama ibu? Iya. Oh, pisah agama ya baru ya? Iya, betul Kak. Oh, ibu udah ngubungin kamu nggak untuk minta maaf? Enggak. Belum ada nih sampai sini. Sampai terus ibu tinggal sama siapa sekarang? Sama mbah aku, sama ibunya. Nggak ada komunikasi sama sekali? Enggak. Sama aku nggak minta maaf juga. Kamu dekat nggak sih sama ibu dari kecil? Justru aku apa-apanya sama ibu aku Kak. Aku lebih dekat sama ibu aku padahal daripada yang bapak ya, karena kan mungkin kita sama-sama perempuan. Aku apa-apa sama ibu aku, cerita. Ibu sama bapak hubungannya gimana? Baik kok Kak, baik. Nggak pernah ribut waktu kamu dari kecil? Nggak pernah yang gimana-gimana. Pukul enggak, iya bapak macem-macem apa? Enggak pernah. Setahu kamu ya? Iya, tapi emang bapakku mah, aku juga nggak pernah dipukul, nggak pernah gimana. Bapak mah bukan tipe orang yang suka main tangan gitu loh Kak. Ya buktinya aja udah ketahuan istrinya kayak gitu, anaknya disakitin. Kalau orang lain mah mungkin udah ngahajar abis-abisan kali, itu mah iya. Enggak gitu tuh. Gitu, terus ya? Karena kan ya aku nggak terima juga kan Kak, jadi aku waktu itu sempat lapor ke polisi, tapi laporan kita ditolak. Aku waktu itu sama pengacaraku, laporannya ditolak karena ya itu katanya ternyata harusnya tuh maksimal visum itu kan 3 kali 24 jam, 3 kali katanya. Ini kan kejadian juga udah lama, jadi maaf katanya ini ditolak. Wah kataku kan, aduh ditolak, aku bilang gitu. Akhirnya ya aku nggak terima lah Kak gitu. Aku yang nemenin dia dari zaman SMP. Bentuk polanya sampai jadi baju gitu aku yang nemenin. Kok sekarang dia udah jadi karyawan tetap, masa dia mau sama orang lain gitu. Akhirnya aku bilang ya coba Kak kita lapor ke tempat dia bekerja, ke perusahaan tempat dia bekerja, kita ngasih intinya kami tuh bilang bahwa ya udahlah di-cut aja loh karyawan kayak gini, ini mah udah nggak beretika katanya gitu. Buat apa juga maksudnya perusahaan tuh ada punya karyawan kayak gini, nanti kan bakal jadi bumerang juga loh gitu buat perusahaan, takutnya nanti dia malah berbuat sama teman di kantornya segala macam. Terus kata HRD-nya, iya Pak untuk laporannya terima kasih diterima, cuma katanya untuk masalah di-cut itu katanya itu kita nggak bisa katanya, karena kan ini masalah pribadi jatuhnya katanya, bukan masalah
masalah kerja lah, bukan kayak barang hilang atau pencurian, dan nggak dilakukan di jam kantor, nggak dilakukan menggunakan seragam kantor gitu, nggak dilakukan. Dia juga menikah itu pada saat masih pegawai kontrak gitu Kak. Jadi dia masuk itu bulan Agustus 2020 dan 2021-nya kan nikah, masih karyawan kontrak kan gitu. Di tempat dia kerja juga statusnya ya masih belum menikah gitu. Apa itu nggak jadi pertimbangan Mbak juga karena dia memalsukan identitas katanya gitu kan. Nah, sekarang yang aku pengen tahu ya, sebenarnya bisa yang kamu inginkan apa? Aku sebenarnya pengen dia tuh dikeluarin dari tempat kerjanya Kak, karena ya aku yang nemenin loh Kak gitu, aku yang nemenin aku berproses Kamu bareng. masih ada sakit hati berarti sama Iya sekarang gitu, dan aku pengen dia juga dapat sanksi sosial gitu loh. Kakak mau tahu gak sih, dia udah bawa perempuan lain ke tokonya pada saat sidang kedua itu Kak, aku masih sidang gitu ya, dia siangnya bawa bawa perempuan ke toko. Maksudnya ketika aku masih berproses, aku berusaha bangun gitu, sedang menata hati aku, kok dia bisa udah sama perempuan lain gitu tuh. Udah aku maksudnya masih ada perasaan lah kan, nggak bisa menutup kemungkinan juga ya Kak untuk langsung lupa gitu. Kok dia udah bisa bawa perempuan lain loh gitu tuh. Kok kayak nggak punya hati sama iya, sekali. gitu. Sedangkan bertahun-tahun kamu sama dia, kamu sebutin itu, maafin dia. Iya. Ini ya akumulasi dari semua kesabaranmu ya. Iya betul. Iya, oke, aku paham. Menurut aku ya udahlah, udah cukup sabarnya aku selama ini. Pengampunan aku selama ini kayaknya udah cukup deh. Bapak juga udah sabar, udah merelakan aku gitu tuh nikah sama dia. Udah cukup deh kayaknya gitu kan. Aku nggak maulah disakitin terus ya akhirnya. Tapi kan dari pihak perusahaan dia juga nggak manggil apapun. Itu tidak bisa dipaksa kan. Iya betul. Yang penting kamu jelas nih tujuan kamu. Dan aku suka lah, maksudnya kamu cukup fair. Biasanya kan ada yang ditutup-tutupin. Iya. Ya. Nah itu kan kepada mantan suami. Kalau kepada ibu, yang kamu inginkan apa dengan semua ini? Nggak tahu, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Kayak, "Ma, kok Ma tega sih sama aku gitu tuh." Ya aku tahu lah aku belum bisa ngebahagiain. Tapi aku sebagai anak juga lagi berusaha loh gitu Kak. Aku tipe orang yang punya target setiap tahunnya gitu. Ma, aku pernah ngomong, Iris pengen katanya punya mobil kayak orang-orang. Kan bude aku juga ada yang punya mobil dari keluarga emak. Ibu pernah ngomong gitu. Kataku, "Oh iya Ma," aku bilang. Ibu kandung ya? Iya kandung Kak. Aku bilang, "Iya Ma, nanti sabar ya." Aku bilang, kan ini kita lagi usaha mie juga, makanya kan aku masih kerja gitu loh Kak. Jadi supaya uang dari mie ayam tuh, misal kita mau beli sesuatu dari situ gitu. Jadi uang aku sama mantan suamiku tuh ya untuk kebutuhan kita, untuk nabung gitu. Aku bilang gitu, "Ya Ma, targetnya ya tahun depan itu pengen beli mobil, mau punya bekas atau jelek-jelek juga, supaya nanti Bapak juga kalau misalnya beli bahan-bahan mie nggak usah harus naik angkutan umum lagi gitu." Tapi kok maksudnya emak tega loh sama aku gitu, dan emak juga sering Kak ngomongin kayak ke orang-orang gitu. Kalau marah sama aku kayak, "Biarin dia mah, katanya nanti lahiran juga susah katanya gitu, 3 hari 3 malam gak keluar," kayak gitu kan. Aku sedih ya Kak, maksudnya ya Allah gitu. Tapi hubungan sama ibu dari kecil baik-baik aja baik-baik gitu? Aja Kak. Kok aneh ya? Aku nggak tahu, makanya kataku, kok emak maksudnya sampai tega amat sih ngomong sama aku kayak gitu. Aku sedih lah, walaupun gimana-gimana juga namanya ibu kan, takutnya nanti Allah ngabulin aku pas lahir. Harus ada tambahan, tergantung ibu yang mana kayaknya ya. Iya nggak sih? Kalau ibu kamu nonton ini, kamu pengen ngomong apa? Nggak tahu, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, kamu ini udah mati rasa ya? Nggak tahu Kak mati rasa atau gimana, karena ya udah sakit banget lah Kak. Iya, gitu. Paham. Kamu dari tadi kamu cerita tuh ya, udah kayak nggak ada emosinya. Iya benar ya? Udah kayak tuk 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 tuk, udah gitu tuh. Ya mungkin air mataku juga udah habis kali nangisin 2 orang itu kemarin-kemarin. Kan pas awal tuh aku hancur banget Kak. Nangisnya udah kayak nangis kayak apa itu, di motor nangis, di kerjaan nangis. Ya udahlah, aku juga nggak membendung air mataku kan. Ya udah biarin, kalau aku mau nangis ya udah nangis gitu. Aku habisin air mata aku sampai nanti bener-bener aku udah lupa sama semuanya gitu.
karena dilapor. Biar kuat ya Iya menjalani. gitu, karena kemana-mana juga kan ibaratnya lapor kemana-mana mental. Akhirnya aku sempet tuh main ke teman aku, dia ngeliat aku tuh capek, katanya Nur lu kayaknya gue lihat capek amat. Maksudnya aku tuh capek, kayak ya menurut aku dendam tuh wajar sih menurut aku, karena aku disakitin. Ya aku pengen dia dikeluarin dari tempat dia kerja, ternyata laporannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Dia bilang kayaknya lu capek banget, gue lihat lu tuh capek katanya, karena lu tuh fokusnya katanya untuk ngeluarin dia, karena ketika apa yang lu mau itu tidak terjadi, elunya nanti bakalan cari cara gimana. Udah Nur katanya, ikhlasin katanya gitu kan, emang sih nggak mudah katanya, tapi udah deh lu ikhlas, lu pasrahin semuanya sama Allah katanya gitu kan. Dari situ aku mikir kayak ya udahlah, aku bilang gitu. Akhirnya dari hari apa ya gitu, nggak lama dari situ aku mikir kayak ya udahlah ya Allah, aku mau ikhlas aja, aku bilang gitu, aku mau lupain mereka, aku bilang gitu kan. Udah ya Allah, jangan ada aku benci atau dendam lagi gitu. Aku selalu, walaupun kadang di hati aku masih ada lah Kak, karena ya ikhlas tuh susah menurut aku ya, apalagi aku cuma manusia biasa loh Kak gitu. Tapi aku selalu di motor, aku bilang gitu setiap saat, aku bilang ya Allah udah ya, aku mau ikhlas aja. Kalau memang tangan aku nggak bisa membalas rasa sakit yang dia kasih, aku serahin sama Allah aja. Mungkin ibaratnya tangan aku nih nabok tuh cuman tek segini doang, tapi kan kalau Allah yang nabok ibaratnya nggak akan di luar ekspektasi aku. Udah ya Allah, aku bilang aku mau pasrah aja, terserah Itu Allah. belum ada dendam gimana lagi, aku pasahin semua sama Allah, terserah gitu. Udah nggak yang ngarep mau balik lagi sama dia, udah yang mulai menata hidup baru lagi lah gitu. Apa yang bikin kamu bingung sekarang? Kira ada nanya apa gitu? Apa ya Kak, aku nggak tahu. Iya kamu kelihatan bingung, tahu? Iya. Udah cerita semua ya berarti ya? Udah. Ada yang pengen kamu tanya, yang pengen kamu tahu apa? Kebetulan kita ketemu, ya kan? Kan aku kesini juga gitu untuk ngeklarifikasi ya Kak, karena banyak banget berita-berita di luaran sana tuh yang simpang siur, kan aku belum klarifikasi apa-apa kan Kak gitu. Contohnya ada yang bilang kayak baru menikah 3 hari terus langsung digerebek gitu, padahal kan nikahnya mah udah lama. Banyak yang simpang siur juga gitu, tapi kan aku nggak klarifikasi apa-apa. Banyak juga yang kayak apa ya Kak, pokoknya banyak yang melenceng lah dari tulisan aku di TikTok tuh, mereka nyimpulin sendiri gitu Kak. Terus ada juga yang mungkin salah paham kan di situ. Aku bilang aku juga sudah menyiapkan dana pendidikan untuk anak kita. Mungkin ada beberapa orang juga yang ngira aku udah punya anak. Aku belum punya anak Kak gitu, tapi dananya memang udah aku siapin gitu. Ya itu kan setiap orang punya pikiran dia kan. Iya gitu. Soalnya pernah kemana dia nge-DM, Kak katanya aku mau transfer uang buat kakak dan anak kakak, kayak gitu. Aku bilang, berarti ini juga harus dikasih tahu loh bahwa aku belum punya anak gitu, masih promil gitu tuh, waktu pas kejadian itu masih tahap promil gitu, supaya nanti nggak ada yang simpang siur. Iya gitu. Apalagi yang mau kamu luruskan? Udah sih itu aja Kak. Itu aja. Terus aku juga gimana ya, kadang suka merasa takut gitu loh kan. Semalam juga kan tadinya kan mau ada sidang ya Kak, sidang yang katanya viral itu, dan aku tuh takut gitu loh. Aku takut mungkin mereka nggak akan menyakiti aku secara fisik, tapi aku takut nanti ada tekanan mental gitu. Kayak aku tuh orangnya tipe gampang yang kepikiran gitu Kak. Kayak misalnya aku kecewa sama kamu misal dengan ini beredar, nanti aku mikir berarti ini jalan yang aku ambil tuh salah gitu tuh Kak. Aku takut kayak gitu, makanya aku pengen aku pengen merasa aman gitu, makanya aku bilang ke saudara, bilang ke teman-teman. Makanya kamu juga butuh perlindungan dari netizen juga secara tidak langsung. Iya gitu tuh, bahwa ya yang langkah yang aku ambil ini ya maksudnya benar. Apakah sudah benar atau belum? Gitu tuh. Menurutmu udah benar atau belum? Udah bener Kak, aku pisah dari dia, udah bener. Udah gitu. Bener. Udah bener nggak? Apa yang kamu masih ragu-ragu sekarang? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Oke. Ada yang mau disampaikan nggak ke mantan suami, bapak di rumah? Kalau untuk bapak ya, semoga bapak panjang umur lah gitu, sehat selalu, karena
tinggal bapak satu-satunya orang yang aku punya kan, karena ya ibuku udah mengkhianati aku gitu. Untuk mantan suami aku ya, semoga kamu bisa tobat, kamu bisa menyesali perbuatan kamu dan bisa jadi lebih baik lagi atas kejadian ini gitu. Ibu? Gak tahu, nggak bisa ngomong. Karena kan dia juga nggak ada minta maaf sama aku, jadi ya nggak tahu aku harus ngomong gimana. Kalau ibu nih minta maaf sama kamu maafin ya? Nggak tahu, dan kayaknya nggak akan minta maaf juga sih menurut aku, karena ya sampai detik ini juga kan dia nggak minta maaf gitu. Kamu siap nggak menerima permintaan maaf ibu? Itu pertanyaannya. Ya kalau ya udah siap, tapi kalau untuk kembali lagi aku, maksudnya kembali lagi sama bapak atau misalnya aku harus ikut dia atau gimana, udah nggak mau. Kan ini kan akan jadi panjang ya hubungan kamu sama ibu ya. Iya. Suatu hari kamu ketemu ibu sudah akan berpulang nih. Atau kamu dengar cerita ibu akan berpulang, kamu udah nggak pernah ketemu lagi lah ibaratnya. Kamu akan maafin ibu nggak tanpa diminta maaf? Pastilah Kak, kalau maafin itu maksudnya ya walaupun sejelek-jeleknya ya pasti aku bakal maafin gitu, tapi ya tetap rasa sakit hati itu nggak tahu hilangnya kapan dan nggak tahu bisa hilang apa enggak gitu, karena aku tuh udah deket banget sama ibuku tapi dia juga yang nyakitin aku gitu loh Kak. Aku nggak punya tempat cerita siapa-siapa dan dia juga yang ngancurin aku gitu. Kamu ini ya rusak ya dari dalam ya. Iya. Semoga yang terbaik buat kamu. Iya. Ya. Memang bumi untuk apa? Tapi kamu pasti tahu air matamu jatuh untuk siapa ya kan?